Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 101. Selama 7 hari penuh, Lin Chen dengan teliti memberikan bimbingan pribadi kepada Qin Yao. Sementara kultivasi Qin Yao berkembang pesat, kultivasi Lin Chen sendiri tidak ketinggalan dan juga mengalami kemajuan besar. Berkat kultivasi di alam mimpi, kultivasi Qin Yao akhirnya stabil di alam bela diri roh 8 revolusi. Mulai sekarang, dia membutuhkan lebih banyak penguatan. Namun Lin Chen menghadapi tekanan yang lebih besar, dia juga perlu terus berkembang. Lagi pula, dia tidak bisa selalu menemani Qin Yao, apalagi membiarkan Qin Yao mengikutinya dalam petualangan. View gelombang. Qin Yao menghela napas, matanya jernih dan tak terbatas. Berkat 7 hari kultivasi yang tenang, temperamennya telah berubah. Bakat Qin Yao sungguh luar biasa. Meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 revolusi dalam 7 hari sudah merupakan prestasi luar biasa di antara para jenius, puji Lin Chen sambil tersenyum. Berhenti menggodaku. Jika kau tidak begitu kuat secara ilahi, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasiku, kata Qin Yao, wajahnya yang lembut memerah karena malu, dan bertanya dengan penasaran, tapi bagaimana tepatnya kau melakukannya? Ini adalah teknik kultivasi yang diwariskan dari leluhur Lin Mansion kita, Taois Matahari Merah. Hanya saja kultivasi keadaan mentalmu belum kuat, dan keadaan mimpi belum sepenuhnya aman. Ketika waktunya tepat, aku tentu akan mewariskan teknik kultivasi ini kepadamu, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ini adalah teknik kultivasi unik dari Lin Mansion. Bagaimana mungkin aku, orang luar, bisa menerimanya? Tanya Qin Yao. Bagaimana mungkin kau orang luar? Kau adalah calon nona muda di kediaman Lin kami, goda Lin Chen. Huff, kau bahkan belum lulus ujian ayahku. Jika kau ingin menikah denganku, tidak mungkin, Qin Yao mendengus menawan, tampak sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, keluarga timur sedang menghadapi masalah besar. Aku penasaran, apakah naga pedang itu masih memikirkanmu? Memang sudah waktunya untuk kembali dan mengunjungi calon mertuaku dengan layak, Lin Chen mengerutkan kening. Karena aku sekarang adalah murid sekte Piao Miao, keluarga timur tentu saja tidak akan berani mempersulit keluarga Qin, kata Qin Yao. Sebelumnya, kau memiliki Guqi yang melindungimu, dan keluarga timur masih memiliki beberapa prinsip. Sekarang Guqi telah meninggal, situasi di Istana Qin di kota awan ungu agak mengkhawatirkan, kata Lin Chen dengan serius. Kalau begitu, mari kita kembali di lain hari. Ngomong-ngomong, aku benar-benar sangat khawatir tentang ayah, kata Qin Yao dengan penuh kekhawatiran. Lebih baik melakukannya hari ini daripada memilih hari lain. Mari kita kembali hari ini. Menurutku, keributannya sudah agak mereda, dan ini waktu yang tepat bagimu untuk kembali ke sektemu, kata Lin Chen. Tapi rumah Lin sekarang, bukankah itu akan agak mendadak? Aku merasa rumah Lin benar-benar membutuhkanmu saat ini, Qin Yao khawatir. Jangan khawatir, rumah Lin sekarang sangat aman, dan dengan kakak Ye yang tetap tinggal, saya sangat tenang, Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, masalah ini sebaiknya tidak dipublikasikan. Pergilah dan sampaikan salam kepada tetua Yuan dan yang lainnya. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, Qin Yao mengangguk sedikit. Ketika dia menyebutkan rumah Qin, dia memang sangat ingin kembali. Segera setelah itu, setelah Lin Chen dan yang lainnya menjelaskan beberapa hal kepada Lin Yuan dan yang lainnya, mereka bergegas menuju kota awan ungu. Kota awan ungu. Meskipun keluarga timur ditundukkan oleh seorang ahli kuat yang tidak dikenal, mereka tetap menjadi penguasa tak tergoyahkan di kota awan ungu. Akibat pembunuhan brutal Oriental Lu, Oriental Victory mengambil alih posisi sebagai pemimpin klan. Saat Lin Chen dan Qin Yao menuju kota awan ungu, Lin Chen juga mampir ke toko pengrajin dewa di tengah jalan, tetapi terkejut mendapati toko pengrajin dewa sudah kosong. Tampaknya tetua besi dan putranya juga mengetahui keterlibatan Lin Chen dalam kompetisi pemurnian dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka pergi lebih awal dan menghilang tanpa jejak. Dalam kasus ini, nama Xing Chen juga menghilang tanpa jejak. Upaya SWOT Demon untuk menggunakan koneksinya dengan tetua besi dari toko pengrajin dewa untuk melindungi Lin Chen kemungkinan besar juga telah gagal. Setengah hari lagi, Lin Chen dan Qin Yao akhirnya tiba di kota awan ungu. Mereka terkejut mendapati bahwa pertahanan di luar kota awan ungu telah diperkuat secara signifikan, dengan arus penjaga yang terus-menerus datang dan pergi dari Istana Oriental. Tampaknya keluarga timur telah mengalami kemunduran yang parah dan, untuk memperkuat prestise dan kedudukannya di kota awan ungu, telah memperkuat pasukannya di dalam kota tersebut. Melihat perubahan situasi di kota awan ungu, Qin Yao menjadi semakin khawatir. Sejak menolak lamaran pernikahan Oriental Cloud, keluarga Qin kita telah ditindas tanpa ampun oleh keluarga timur. Dengan situasi saat ini di kota awan ungu, aku tidak tahu bagaimana keluarga Qin akan bertahan. Jangan khawatir, aku di sini. Rumah Qin bukan hanya rumahmu, tetapi juga rumahku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membahayakan rumah Qin. Lin Chen menggenggam erat tangan Qin Yao. Baiklah, Qin Yao mengangguk sedikit. Segera setelah itu, Lin Chen dan Qin Yao menyamar, membayar biaya masuk yang tinggi, dan tidak menimbulkan kecurigaan, memasuki kota awan ungu dengan lancar. Itu sudah jelas. Di jalan-jalan kota, para penjaga dari Oriental Mansion terlihat berpatroli bolak-balik kapan saja.
Tampaknya setelah Oriental Victory berkuasa, dia menggunakan metode Thunderous untuk mengendalikan kebebasan dan otoritas kota awan ungu. Lin Chen dan yang lainnya, untuk menghindari kecurigaan, tidak berani menanyakan berita secara sembarangan dan langsung berjalan menuju rumah Qin. Namun, sesampainya di kediaman Qin, mereka melihat pemandangan yang benar-benar hancur. Tampaknya tempat itu sudah lama tidak terawat, dipenuhi debu, dan terdapat jejak kerusakan di seluruh kediaman Qin. Sekilas, tempat itu tampak seperti rumah besar yang terbengkalai. Ekspresi Lin Chen juga tampak serius, karena dia merasakan hanya ada satu orang di dalam kediaman Qin, dan auranya sangat lemah. Namun secara logika, insiden sebelumnya seharusnya sulit untuk melibatkan keluarga Qin. Mungkinkah keluarga timur benar-benar begitu gila? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Qin Yao memucat. Lin Chen juga merasakan firasat buruk dan berkata, jangan khawatir, masih ada seseorang di rumah besar ini. Mari kita bertanya dulu. Satu orang. Wajah Qin Yao semakin pucat. Ini berarti bahwa istana Qin mungkin telah mengalami bencana besar dan dijarah. Jangan khawatir, Lin Chen menggenggam erat tangan Qin Yao dan melesat masuk. Sebenarnya, di dalam hatinya ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi dan hanya berharap tidak ada hal yang lebih buruk terjadi. Memang, di halaman utama rumah Qin yang bobrok, seorang pria tua dengan rambut beruban di pelipis dan tubuh yang lemah sedang bersandar pada sapu, gemetar saat menyapu dedaunan yang gugur di halaman, tampak agak kesepian dan putus asa. Manajer senior, seru Qin Yao. Hah? Wajah keriput lelaki tua itu membeku, matanya yang agak kabur menatap Qin Yao mengikuti suara itu, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, Nona muda. Apakah Nona muda yang telah kembali? Ini aku kembali. Qin Yao mengangguk berulang kali. Awalnya lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan, tetapi kemudian menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata, tidak, Nona muda, Anda seharusnya tidak kembali. Selagi keluarga timur belum menyadarinya, segera tinggalkan istana Qin, tinggalkan kota awan ungu, dan pergilah sejauh mungkin. Melihat reaksi emosional yang tidak normal dari pria tua itu, Lin Chen segera bertanya, senior, jangan gugup. Katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti nona muda Anda. Hah? Pria tua itu mengerutkan kening dan baru kemudian menyadari kehadiran Lin Chen. Meskipun kultivasi lelaki tua itu lemah, dia telah bertemu banyak orang dan memiliki mata yang tajam. Melihat sikap Lin Chen yang luar biasa, suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dia menghela napas pahit, keluarga timur benar-benar keterlaluan. Mereka tidak hanya menekan keluarga Qin, tetapi mereka bahkan memaksa semua orang di keluarga Qin untuk memindahkan seluruh klan keluar dari kota awan ungu. Bergerak. Lin Chen dan Qin Yao tercengang. Bagi mereka, ini sebenarnya kabar baik. Lebih baik pindah. Mengingat situasi di kota awan ungu saat ini, memang sulit bagi kediaman Qin untuk bertahan. Di bawah langit, dengan fondasi kediaman Qin, mungkinkah tidak ada tempat baginya untuk menetap? Lin Chen menghibur. Suasana hati Qin Yao juga membaik. Ini memang kabar baik bagi rumah Qin. Kemudian dia bertanya, manajer tua, apakah ayah saya mengatakan kemana rumah Qin sekarang dipindahkan? Pemimpin klan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya pemimpin klan yang tahu. Lelaki tua itu tergagap, hanya saja pemimpin klan sekarang. Apa yang terjadi pada ayahku? Qin Yao langsung bertanya. Pemimpin klan sekarang secara nominal adalah tetua tamu keluarga timur, tetapi pemimpin klan tidak pernah kembali ke rumah besar itu, dan orang tua ini belum pernah melihatnya. Lelaki tua itu menghela napas pelan. Tetua tamu. Lin Chen mengerutkan alisnya erat-erat dan mendengus dingin, sekarang aku mengerti. Memanggilnya tetua tamu sama saja dengan memenjarakan kebebasan Paman Qin. Itu keterlaluan. Hak apa yang dimiliki keluarga timur untuk melakukan ini? Qin Yao sangat marah. Qin Yao, jangan marah. Di dunia ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada logika yang bisa dibicarakan. Meskipun kebebasan Paman Qin dibatasi oleh keluarga timur, setidaknya itu bisa menjamin keselamatan Paman Qin, kata Lin Chen dengan suara berat. Jangan khawatir, itu hanya keluarga kelas 3, mereka tidak bisa membuat masalah. Jika mereka belum belajar dari kesalahan mereka, maka aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus lagi. Chen, aku tidak meragukan kemampuanmu, tetapi karena keluarga timur berani bertindak sejauh ini, sepertinya naga pedang telah kembali. Qin Yao berkata dengan sungguh-sungguh, kau sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga timur, merusak reputasi mereka secara besar-besaran, dan bahkan pemimpin klan Oriental Lu dikalahkan olehmu. Kebencian ini sedalam lautan, dan mereka pasti tidak akan menyerah. Aku tahu, tapi aku tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun untuk Paman Qin, kata Lin Chen, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah. Mari kita tenang dulu, dan ketika sudah larut malam, aku akan pergi sendiri ke Oriental Mansion untuk menyelidiki, setidaknya untuk memastikan Paman Qin aman. Ingatlah untuk berhati-hati. Aku tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu saat ini, kata Qin Yao pelan. Masalah ini bermula karena aku, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan keluarga Qin menderita. Kata Lin Chen dengan wajah muram. Awalnya dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan naga pedang di turnamen naga tersembunyi. Jika naga pedang ada di sini, maka tidak perlu menunggu sampai nanti.
Namun, lelaki tua itu menjadi semakin bingung. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, adikku, lelaki tua ini tahu kau bukan orang biasa, tetapi lelaki tua ini telah mendengar bahwa Naga Pedang, putra sulung tetua Agung Dong Fang Seng, baru-baru ini kembali ke Istana Oriental. Anak ini, Naga Pedang, adalah murid Sekte Pedang, dan kekuatannya tak terukur. Adikku, kau harus berhati-hati dalam tindakanmu. Senior, jangan khawatir, junior ini punya penilaian sendiri, jawab Lin Chen sambil tersenyum. Qin Yao merasa sangat bingung dan tak kuasa bertanya, manajer tua, karena rumah Qin sudah pindah, mengapa Anda tidak ikut bersama mereka? Hehe, orang tua ini diadopsi oleh pemimpin klan tua sejak kecil dan telah tinggal di rumah Qin selama lebih dari 100 tahun. Saya memiliki perasaan yang mendalam terhadap rumah Qin dan enggan meninggalkannya untuk sementara waktu. Lagi pula, jika orang tua ini pergi, rumah Qin tentu saja akan terbengkalai, yang akan sangat disayangkan. Ditambah lagi, orang tua ini sudah tua, tidak perlu lagi saya repot-repot melakukan perjalanan sebagai beban, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, kata-kata itu langsung menyentuh hati Qin Yao, dan dia sangat terharu. Dengan mata merah, dia berkata, bagaimana mungkin manajer tua menjadi beban? Anda telah bekerja tanpa lelah untuk rumah Qin. Rumah Qin kitalah yang berhutang budi kepada Anda. Tenang saja, kami pasti akan mengembalikan rumah Qin yang bersih dan rapi kepada Anda dan membiarkan Anda hidup tenang. Lin Chen juga sangat terharu. Ia menyerahkan pil roh dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, senior, junior ini memiliki pil roh yang dapat menyembuhkan semua penyakit Anda dan memperpanjang umur Anda. Mohon terima ketulusan junior ini. Ini terlalu berharga, kata lelaki tua itu dengan panik. Itu bukan barang berharga, junior ini punya banyak sekali pil roh, jawab Lin Chen. Kalau begitu, terima kasih, adikku, kata lelaki tua itu dengan penuh rasa syukur. Ia juga berharap dapat melihat Istana Qin kembali ke puncak kejayaannya selama masa hidupnya. Bagian 1002. Setelah mengetahui kesulitan yang dialami kediaman Qin, Lin Chen memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Segera setelah itu, Lin Chen dan Qin Yao menemukan penginapan untuk beristirahat. Baru larut malam Lin Chen memberanikan diri sendirian ke Oriental Mansion untuk menyelidiki. Adapun Sword Dragon, rumornya dia adalah murid dalam Sekte Pedang dan memiliki kultivasi alam inti emas 5 revolusi 6 bulan yang lalu. Kekuatannya saat ini pasti jauh lebih tinggi. Sayangnya, bahkan Ghost Shadow, seorang ahli alam inti emas 5 revolusi, tewas di tangan Lin Chen. Sekalipun Sword Dragon cukup beruntung untuk menembus alam inti emas 5 revolusi, dia pasti bukan lawan Lin Chen. Apa yang perlu ditakutkan? Perlahan, malam pun tiba. Karena keluarga timur memperkuat kendalinya atas kota awan ungu, suasana di kota awan ungu pada malam hari menjadi sangat mencekam. Para penjaga Oriental Mansion terlihat berpatroli di mana-mana di jalan-jalan dan gang-gang. Jelas sekali, keluarga timur kini telah menjadi kaisar kecil di wilayah ini. Setelah menderita pukulan berat, alih-alih menahan diri, mereka malah menjadi lebih kejam. Saat ini juga, Lin Chen berganti pakaian menjadi serba hitam, seperti hantu menyeramkan di malam yang gelap, diam-diam dan tanpa suara menyelinap menuju Oriental Mansion. Rumah besar Oriental. Sebagai kota raksasa di kota awan ungu, istananya sangat luas, dan penduduknya makmur. Para penjaga dan pelayan di istana tersebut benar-benar dapat dibandingkan dengan istana, sangat mewah dan kaya. Uset, gelombang. Lin Chen diam dan tak terlihat, seolah menyatu dengan malam, diam-diam mendarat di halaman Oriental Mansion. Ya, sebelum menyusup ke Oriental Mansion, Lin Chen telah melakukan pengintaian dengan cermat. Secara kasat mata, dia tidak merasakan kehadiran Qin Yuanshan, yang berarti dia mungkin ditahan di ruang rahasia yang tidak diketahui. Beberapa keluarga dan kekuatan berpengaruh memiliki berbagai ruang rahasia dan menggunakan penyiksaan pribadi terhadap mereka yang mengancam kepentingan keluarga. Lagi pula, tidak ada hukum atau aturan di dunia ini. Pada saat yang sama, Lin Chen samar-samar merasakan bahwa di dalam istana Oriental yang luas ini, memang terdapat aura yang sangat kuat, yang pastilah milik Naga Pedang. Namun, sebelum menemukan keberadaan Qin Yuanshan, Lin Chen tidak ingin membuat musuh waspada. Namun dengan kemampuan Lin Chen, menemukan ruang rahasia tempat Qin Yuanshan di penjara bukanlah hal yang sulit. Kesatuan surga dan manusia. Lin Chen memasuki alam niat, sepasang mata iblis emasnya setajam logam tempa. Terutama di malam yang gelap, dia seperti ikan di dalam air, zat-zat yang dideteksinya menjadi lebih detail, tidak ada satupun yang terlewat. Bagaimanapun Anda melihatnya, keluarga timur hanyalah keluarga sekuler dan tidak memiliki fondasi yang kuat seperti sebuah sekte. Pembatasan yang diberlakukan pada ruang rahasia mereka tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan pembatasan yang diterapkan oleh sebuah sekte. Memang, Lin Chen mengikuti petunjuk dan dengan cepat menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang sangat mencurigakan. Ini pasti dia. Mata Lin Chen menyipit, auranya tersembunyi rapat. Ia bergerak aneh di malam yang gelap, teknik gerakannya sangat halus. Bahkan jika ia menyentuh seseorang, ia tidak akan diperhatikan. Tidak lama kemudian, Lin Chen mengikuti jalan setapak menuju sebuah ruang belajar yang terletak di inti dari Oriental Mansion. Di dalam ruang belajar ini, terdapat ruang rahasia bawah tanah yang tersembunyi, itulah sebabnya Lin Chen menjadi curiga. Ruang rahasia bawah tanah ini tentu saja dilengkapi dengan berbagai pembatasan.
Lin Chen terlalu malas untuk melanggar batasan tersebut. Dia langsung menggunakan Blood Escape, dengan mudah melewati batasan ruang rahasia dan mencapai ruang rahasia. Dia melihatnya. Di ruang rahasia bawah tanah, beberapa lampu minyak tergantung di dinding, bergoyang tertiup angin, memberikan perasaan yang tidak menentu. Yang cukup luar biasa adalah energi spiritual di ruang rahasia itu jauh lebih murni daripada di luar. Itu memang tempat yang baik untuk kultivasi yang terpencil. Setelah merasakan, Lin Chen samar-samar mencium bau darah dan aura yang sangat lemah. Kuharap ini tidak seburuk yang kupikirkan. Wajah Lin Chen penuh kekhawatiran. Mengikuti aura lemah itu, dia meraba-raba jalannya ke depan. Betapa terkejutnya dia. Sesosok tubuh lusuh, dengan rambut acak-acakan, berlumuran kotoran, dan penuh luka, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, diikat dengan rantai besi dan digantung di dinding batu yang dingin. Lin Chen terkejut, merasa masih ada secercah kehidupan. Dengan ragu-ragu ia memanggil, "Paman Qin, apakah itu kau?" Mendengar suara itu, kesadaran orang itu sedikit tergerak dan perlahan terbangun. Dia mengangkat wajahnya, yang berlumuran darah dan kotoran, membuat penampilan aslinya tidak dapat dikenali. Namun Lin Chen tetap dengan cermat mengenali wajahnya. Itu benar. Orang ini tak lain adalah Qin Yuanshan. Sayangnya, Qin Yuanshan tidak lagi memiliki wibawa seperti dulu. Ia tampak seperti seorang tahanan, dan luka-lukanya sangat parah. Melihat ini, hati Lin Chen bergetar, seluruh wajahnya membeku, dan amarah yang tak terdefinisi melonjak di dalam hatinya. Ini sungguh terlalu tragis. Dengan samar-samar, Qin Yuanshan berusaha membuka matanya dan menatap Lin Chen. Bibirnya yang pecah-pecah sedikit berkedut, dan dia bertanya dengan suara serak dan tidak jelas, Xiao Chen, apakah itu kau?" "Ya, Paman, ini aku." Mata Lin Chen merah padam. Melihat Qin Yuanshan yang tampak sangat sengsara di hadapannya, bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Qin Yao? Kenapa kau di sini, Qin Yao? Apakah dia baik-baik saja?" Qin Yuanshan terkejut sekaligus senang, tetapi lebih dari itu, dia khawatir. Ya, dia baik-baik saja." Lin Chen mengangguk berulang kali. "Baguslah, sebaiknya kau segera kembali, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi," kata Qin Yuanshan lemah. "Paman, Xiao Chen datang untuk menyelamatkanmu." Lin Chen berteleportasi dan mengeluarkan inti dalam Ling Kui tingkat rendah dari tangannya. Lagi pula, luka Qin Yuanshan terlalu parah, dan tidak cocok untuk mengonsumsi pil yang ampuh. Dentang, gelombang. Lin Chen mengangkat pedangnya dan menyerang, memutus rantai besi itu. Qin Yuanshan ambruk seperti lumpur. Kemudian, sebelum kesadaran Qin Yuanshan sempat bereaksi, inti dalam Ling Kui telah memasuki mulutnya. Hosh, gelombang. Lin Chen sangat cerdas. Dia mengalirkan darah dan energinya sendiri, dan beberapa jarum terbang darah naga dimasukkan ke beberapa titik akupuntur vital di tubuh Qin Yuanshan. Dia mengirimkan suaranya, "Paman Qin, aku sedang menyembuhkan lukamu. Proses ini mungkin menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Mohon bersabar dan jangan melawan. Adapun Lin Chen dari keluarga timur, kalian tidak perlu khawatir. Karena aku memiliki kemampuan untuk masuk, aku tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani mereka. Kalian bisa tenang dan sembuhkan luka kalian. Jika tidak, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kalian, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Qin Yao?" Baiklah, hati Qin Yuanshan akhirnya tenang. Ekspresi Lin Chen tampak fokus. Dia memanipulasi jarum darah, dengan cermat mengarahkan Qin Yuanshan untuk mencerna inti dalam Ling Kui. Karena Qin Yuanshan terluka parah, otot dan tulangnya rusak, energi vitalnya lemah, dan aliran darahnya rendah. Bahkan pil roh terbaik pun akan sulit diserap. Perlahan-lahan, saat inti dalam Ling Kui secara bertahap diserap, darah dan energi Qin Yuanshan secara bertahap pulih, dan warna kulitnya juga membaik secara signifikan. Meskipun dia tidak dapat langsung kembali ke kondisi puncaknya, setidaknya dia tidak berbeda dari orang normal. Kemudian, Lin Chen sedikit menggunakan energi mendalamnya, untaian energi mendalam perlahan mengalir ke tubuh Qin Yuanshan, bekerja sama dengan pemulihan darah dan energinya, dengan hati-hati memperbaiki luka fisik Qin Yuanshan. Krak, gelombang. Otot dan tulang bergetar, yang tak terhindarkan menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Karena Qin Yuanshan mampu menahan siksaan ini, tekadnya juga sangat kuat, cukup untuk menoleransi rasa sakit, yang juga membuat proses penyembuhannya jauh lebih lancar bagi Lin Chen. Namun, karena luka Qin Yuanshan terlalu parah, ia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pemulihan membutuhkan waktu tertentu, jadi Lin Chen tidak secara berlebihan mengisi kembali energi vital dan darah Qin Yuanshan. Setelah sekian lama, beberapa luka vital Qin Yuanshan telah sembuh, dan darah serta energinya juga telah pulih banyak. Dia sekarang dapat berkomunikasi dan menggerakkan anggota tubuhnya secara normal, jadi Lin Chen berhenti. Gelombang. Qin Yuanshan menghela napas panjang beberapa kali menghirup udara pengap. Kesadarannya pulih, dan semangatnya kembali segar. "Paman Qin, lukamu terlalu parah. Xiao Chen hanya bisa memberimu perawatan sederhana untuk sementara. Setelah kita meninggalkan tempat mengerikan ini, aku akan merawatmu dengan benar dan menjamin kau akan pulih seperti semula," kata Lin Chen. "Ya, kau memang perhatian. Aku benar tentangmu." Wajah Qin Yuanshan dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu betul luka-lukanya sendiri, tetapi Lin Chen dapat dengan mudah menyembuhkan lukanya, yang membuktikan bahwa kemampuan Lin Chen tidak lagi seperti dulu. "Paman Qin, siapa yang menyerangmu?"
Itu terlalu kejam. Lin Chen sangat marah. Itulah si binatang buas Oriental Victory. Qin Yuanshan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, berkata, sejak keluarga timur menderita pukulan berat dan Oriental Lu meninggal secara tragis di depan gerbang rumah besar, setelah Oriental Victory mengambil alih tanggung jawab berat sebagai ketua klan, dia tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya untuk sementara waktu, jadi dia menyalahkan masalah ini pada keluarga Qinku dan menyiksaku dengan kejam. Tapi ku dengar dari manajer lama rumah Qin bahwa kau sekarang adalah tetua tamu keluarga timur. Sekalipun hanya sebatas nama, mereka seharusnya tidak menyiksamu sekejam itu. Lin Chen cukup bingung. Hehe, tetua tamu, itu hanya untuk membuat semuanya terdengar baik di mata dunia luar dan menutupi wajah hina kemenangan Oriental. Qin Yuanshan mencibir dingin dan berkata dengan marah, setelah itu, awalnya aku berencana agar keluarga Qin menarik diri dari kota awan ungu dan pindah ke tempat lain untuk mencari kedamaian. Tapi siapa sangka kemenangan Oriental akan menggunakan ini untuk mengancam kebebasanku sebagai imbalan atas kesempatan bagi keluarga Qin untuk pindah. Setelah jeda, Qin Yuanshan melanjutkan, meskipun jika keluarga Qin tidak pergi, keluarga timur, yang menghargai reputasi mereka, tentu saja tidak akan secara terbuka menyerang keluarga Qin saya dengan keras. Tetapi selama keluarga Qin tetap berada di kota awan ungu selama 1 hari, mereka tidak akan tenang selama 1 hari pun. Demi kepentingan dan keselamatan keluarga Qin, saya tidak punya pilihan selain mengorbankan kebebasan saya demi kebebasan seluruh keluarga Qin. Maafkan aku, semua masalah ini karena aku. Jika aku tidak begitu terpaku pada perasaanku terhadap Qin Yao, rumah Qin tidak akan mengalami bencana besar ini, dan kau tidak akan jatuh ke dalam masalah di sini. Wajah Lin Chen dipenuhi rasa bersalah. Jika dia tahu lebih awal, seharusnya dia telah membasmi akar masalahnya dan menghindari masalah di masa depan. Ini bukan salahmu. Jika Qin Yao benar-benar terpaksa berkompromi dengan para bajingan keji dan tak tahu malu dari keluarga timur itu, dia akan benar-benar menyesalinya seumur hidup. Qin Yuanshan menghela napas, setelah masalah ini selesai, mengapa kalian berdua tidak menikah saja? Ini, Lin Chen cukup terkejut. Ya, kau telah mendapatkan persetujuanku. Aku sangat yakin untuk mempercayakan Qin Yao padamu, kata Qin Yuanshan dengan serius. Pernikahan hanyalah formalitas. Yang terpenting adalah perasaan antara aku dan Qin Yao. Mari kita bicarakan ini nanti. Saat ini, menyelamatkan paman dari penderitaan adalah hal yang paling penting, kata Lin Chen. Aku tidak mengkhawatirkan hal itu. Karena keluarga timur sudah begitu tidak berperasaan, sekarang aku mengkhawatirkan keselamatan semua orang di kediaman Qin. Qin Yuanshan sangat khawatir. Jangan khawatir, tujuan keluarga timur adalah aku, dan mereka tidak punya bukti, jadi mereka seharusnya tidak sampai memusnahkan rumah Qinmu. Lin Chen menghiburnya. Langsung. Tepat ketika Lin Chen hendak membawa Qin Yuanshan dan melarikan diri dari ruang rahasia, dia tiba-tiba merasakan aura mendekati arah ruang belajar tersebut. Seseorang, seru Lin Chen kaget. Pasti orang itu, Oriental Victory. Binatang buas ini sudah banyak menyiksaku akhir-akhir ini. Kebencian Qin Yuanshan melonjak. Hehe, bagaimanapun orang tua itu menyiksamu, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Lin Chen mencibir, menghadapi seorang seniman bela diri spiritual semudah menghancurkan seekor semut. Bagian 1003. Bas, gelombang. Ruang rahasia itu terbuka, dan tawa menyeramkan menggema Tuan, karena bosan, orang tua itu sengaja datang mengunjungi Anda lagi. Lihat saja. Oriental Victory datang dengan santai sambil tersenyum. Saat ini juga, Qin Yuanshan kembali ke keadaan semula, tergantung di dinding dengan rantai, berantakan dan dengan wajah muram. Sepasang mata dingin mengintip dari balik rambutnya, menatap Oriental Victory dengan penuh kebencian. Dan Lin Chen bersembunyi dalam kegelapan, menatap tajam ke arah Oriental Victory, diam-diam mendengus, sombonglah. Biarkan kau bersombong lebih lama lagi, nanti kau bahkan tak akan punya waktu untuk menangis. Wajah Oriental Victory tampak muram saat ia mondar-mandir, tanpa memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ia berkata dengan penuh kemenangan kepada Qin Yuanshan, Tuan, orang tua itu tidak mengabaikan Anda beberapa hari terakhir ini, bukan? Dan sekarang Anda adalah tetua tamu keluarga timur kami, sudah saatnya Anda berkontribusi pada rumah besar Oriental. Saya hanya tidak tahu berapa lama Anda berencana untuk tetap keras kepala. Bajingan hina, jika aku bisa lolos, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Qin Yuanshan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Oh, Tuan masih punya pendirian yang teguh. Oriental Victory mencibir, sambil tersenyum berkata, baiklah, izinkan saya menyampaikan kabar baik. Baru-baru ini, kami menemukan jejak Istana Qin, dan sekarang semua orang di Istana Qin berada di bawah kendali istana saya. Jika Tuan masih belum memahami gambaran yang lebih besar, mungkin bahkan Istana Qin akan menderita. Kemenangan Timur, jangan pergi terlalu jauh. Tegur Qin Yuanshan, perbuatan jahat yang dilakukan keluarga timurmu di luar sana, mengapa Istana Qin kami harus menanggung akibatnya? Tidak ada cara lain, orang tua itu telah mencari ke sana kemari tetapi tidak menemukan orang mencurigakan lainnya. Setelah pertimbangan matang, hanya Istana Qin Anda yang paling mencurigakan. Kata Oriental Victory dingin, selain itu, Istana Qin Anda telah berulang kali menolak lamaran pernikahan dari Istana Oriental kami, merusak reputasi Istana Oriental kami beberapa kali. Apakah putri Anda yang berharga terlalu berharga? Atau apakah murid-murid Istana Oriental kami tidak pantas untuk putri Anda yang berharga? Sekalipun tidak ada pria baik di dunia ini, aku tidak akan membiarkan putriku menikah dengan sekelompok bajingan hina dan tak tahu malu.
Qin Yuanshan menegur dengan dingin, wajahnya penuh kebencian. Mendengar ini, tatapan Oriental Victory menjadi tajam, dan dia berkata dengan wajah muram, Qin Yuanshan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Orang tua ini telah membiarkanmu hidup sampai sekarang karena mempertimbangkan perasaan masa lalu. Jika kau berani berbicara tidak sopan lagi, kau akan menanggung banyak penderitaan. Jika kau ingin membunuh atau menguliti aku, lakukan saja dengan cepat. Tidak perlu berlama-lama seperti ini, kata Qin Yuanshan dingin. Orang bijak akan menerima keadaan, mengapa kau begitu keras kepala? Apakah kau ingin mengorbankan seluruh istana Lin? Kata Oriental Victory dingin. Sudah kukatakan, aku tidak tahu apa-apa tentang kematian pemimpin klan timur. Bahkan jika kau menyuruhku mengatakannya 1000 kali, 10.000 kali, hasilnya akan tetap sama. Kata Qin Yuanshan sambil menggertakkan giginya. Kau keras kepala, iya. Kemenangan Oriental tersenyum dingin, mengeluarkan sebuah bungkusan dari lengan bajunya, dan berkata dengan seringai jahat, Tuan. Tahukah Anda apa yang ada di tangan orang tua itu? Ini kapur tohor. Jika saya menaburkannya pada luka Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi? Kalau begitu, coba saja. Tak peduli trik keji apapun yang kau gunakan, aku, Qin Yuanshan, tak akan gentar sedikitpun. Qin Yuanshan tampak menantang. Memiliki keteguhan hati memang patut dikagumi. Tapi terlalu banyak keteguhan hati justru bodoh. Harga diri diberikan oleh diri sendiri. Karena Tuan begitu keras kepala, jangan salahkan orang tua ini karena tidak kenal ampun. Wajah Oriental Victory seperti burung nasar. Sambil memegang kapur, dan dengan senyum jahat, dia mendekati Qin Yuanshan selangkah demi selangkah. Tapi kemudian, Qin Yuanshan mengamati dengan mata dingin, tatapannya tajam, tanpa rasa takut dan tanpa sedikit pun kekhawatiran. Tatapanmu benar-benar membuat orang tua itu merasa tidak nyaman. Oriental Victory mendengus, selalu merasa gelisah. Kemenangan Oriental, aku sarankan kau berhenti sebelum keadaan semakin buruk, kalau tidak kau pasti akan menyesal. Qin Yuanshan menatap tajam ke arah kemenangan Oriental. Menyesal, apakah ini ancaman? Tapi menurutmu apa gunanya? Oriental Victory mencibir dengan jijik, mendekat selangkah demi selangkah, tepat saat dia hendak menaburkan kapur pada Qin Yuanshan. Tiba-tiba, hosh, gelombang. Satu persatu, jarum darah yang aneh, sehalus sutra, tiba-tiba muncul, tepat dan cepat, langsung menusuk titik-titik vital Oriental Victory di seluruh tubuhnya. Ekspresi Oriental Victory berubah drastis, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, mati rasa dan kaku, tidak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya seperti patung batu, tubuhnya kaku, ki dan darahnya tersegel. Terkejut, kaget, bahkan takut. Senyum Oriental Victory membeku, dan dia ketakutan. Dia tidak tahu siapa yang menyerangnya, atau kapan dia disergap. Siapa? Bibir Oriental Victory berkedut, ekspresinya dipenuhi rasa takut. Orang yang bisa menahannya secara diam-diam dan seketika itu pastilah seorang ahli yang sangat kuat. Hehe, bukankah kau mencariku? Tawa jahat yang familiar bergema kembali dengan nada mengerikan. Pupil mata Oriental Victory menyempit tajam, benar-benar terkejut. Sungguh menakjubkan. Dalam kegelapan, sesosok figur yang familiar perlahan muncul, dan itu adalah Lin Chen. Sosok ini, penampilan ini, Dewi Kemenangan Timur akan mengenalinya bahkan jika ia berubah menjadi abu. Dentang, gelombang. Rantai-rantai itu terlepas, dan Qin Yuanshan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, perlahan melangkah keluar dan berkata dengan nada dingin, sudah kubilang, kau pasti akan menyesalinya. Kau, wajah Oriental Victory memucat. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap Lin Chen dan mereka. Apa maksudmu? Yang paling kubenci adalah bajingan sombong dan tak tahu malu. Kukira keluarga timurmu sudah belajar dari kesalahan, tapi siapa sangka kau malah semakin parah. Lin Chen menegur dengan dingin. Oriental Victory gemetar seluruh tubuhnya, tak mampu memahami apa yang ada di dalam hatinya. Kediaman Oriental dipimpin oleh naga pedang, seorang ahli di alam inti emas putaran keempat. Kapan Lin Chen menyelinap masuk? Lin Chen, bagaimana kau bisa muncul di sini? Tanya Oriental Victory dengan panik dan cemas. Terlebih lagi, ia merasa bahwa sejak terakhir kali ia bertarung dengan Lin Chen, kultivasinya tampaknya menjadi semakin sulit dipahami. Tetua Agung sangat mendambakan kedatangan saya siang dan malam, jadi saya tidak punya pilihan selain memenuhi keinginan Anda. Apakah Anda sangat terkejut? Lin Chen mencibir dengan mengejek. Terkejut. Lebih tepatnya, saya ketakutan. Wajah Oriental Victory dipenuhi rasa takut, terutama ketika ia mengingat adegan kematian tragis Oriental Lu di depan gerbang. Ia tahu betapa kejamnya metode Lin Chen, dan ia gemetar sambil berkata, Lin Chen. Orang tua ini memperingatkanmu, Along saat ini berada di dalam mansion, dan Eastern Yuande serta para tetua lainnya telah berhasil menguasai seluruh Qin Mansion. Kau harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Langit tidak tahu, bumi tidak tahu, mengapa aku harus memikirkan konsekuensinya. Adapun si naga pedang itu, dia berani-beraninya menginginkan calon istriku, dia pasti menganggap hidupnya terlalu panjang. Lin Chen mendengus dingin. Calon istri. Oriental Victory tercengang. Dia tiba-tiba menyadari dan berseru kaget, Lin Chen. Kau Lin Chen. Tetua Agung memang orang yang sangat bijaksana, langsung tepat sasaran dengan satu kata. Lin Chen tersenyum tipis. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah kau sudah mati? Oriental Victory merasa ngeri. Hanya rumor, dan kau mempercayainya.
Lin Chen mencibir. Kau, Oriental Victory terdiam. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Oriental Mansion, kemunculan Lin Chen yang tanpa alasan dan provokasi, semuanya akhirnya membuat Oriental Victory mengerti. Uset, gelombang. Lin Chen mengangkat tangannya dan sebuah pedang tajam muncul. Dia menyerahkannya kepada Qin Yuanshan, Paman, orang tua ini telah melukai Paman cukup parah. Lakukan sesuka Paman padanya. Baiklah, biarkan orang tua ini tetap seperti anjing untuk sementara waktu. Bukankah dia membawa sebungkus kapur? Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya. Mendengar ini, wajah Oriental Victory pucat pasi, dan dia berkata dengan kasar, Qin Yuanshan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, aku pasti akan mengubur seluruh istana Qinmu bersamaku. Paman, jangan khawatir, aku sudah menyegel seluruh ruang rahasia. Bahkan jika orang tua ini berubah menjadi abu, tidak akan ada yang tahu. Adapun istana Qin, setelah berurusan dengan orang tua ini, aku tentu akan membantu istana Qin keluar dari kesulitan ini. Kata Lin Chen dengan serius, meyakinkan Qin Yuanshan. Qin Yuanshan mengangguk sedikit, wajahnya muram, tatapannya tajam. Hatinya sudah dipenuhi amarah dan kebencian yang terpendam. Jangan, Oriental Victory sangat ketakutan, meronta-ronta mati-matian tetapi tidak mampu bergerak, memohon belas kasihan, kepala keluarga Qin, tenanglah. Tenanglah, orang tua itu berpikiran sempit, orang tua itu dirasuki roh jahat. Semua yang dilakukan orang tua itu hanya untuk melindungi kepentingan keluarga. Demi perasaan masa lalu, mohon berbelas kasihan. Mulai sekarang, seluruh kota awan ungu akan menjadi milikmu, dan keluarga timur kami pasti akan mengikuti kepemimpinanmu dari keluarga Qin. Simpan kata-kata itu untuk membodohi anak-anak kecil. Mata Qin Yuanshan menyala penuh amarah. Tangannya mengangkat pedang dan menebasnya dengan ganas, memutus tendon kemenangan Oriental di tangan dan kakinya. Ah, gelombang. Oriental Victory meraung kesakitan seperti serigala, mengumpat dengan marah, Qin Yuanshan. Kau makhluk anjing yang terlalu percaya diri. Tunggu saja pembalasan Along yang dahsyat. Dan seluruh istana Qinmu pasti akan bermandikan darah. Omong kosong. Lin Chen mendengus dingin, mengendalikan jarum darah yang bergerak menyilang, menghancurkan meridian kemenangan Oriental satu persatu. Tiba-tiba, Lin Chen menambahkan satu serangan telapak tangan lagi, yang mengenai dantian Oriental Victory dengan keras. Pukulan telapak tangan ini. Energi spiritual Oriental Victory langsung tersebar, menghancurkan otot dan tulangnya. Puff, gelombang. Oriental Victory menjerit dan memuntahkan darah, terbalik ke belakang dan terbang seperti lumpur, jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Bajingan. Oriental Victory menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, matanya merah. Seluruh tubuhnya terasa seperti digigit oleh 10.000 semut, ingin mati karena kesakitan. Setiap saat adalah siksaan yang menyakitkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kau akan segera menghadapi pembalasan. Jangan terlalu sombong. Makhluk naga pedang itu berani-beraninya menginginkan istriku. Bahkan jika dia tidak menemukanku, aku akan membalas dendam padanya. Hanya seorang murid sekte pedang, Tuan Muda bahkan tidak bisa dianggap remeh. Kata Lin Chen dengan nada menghina. Qin Yuanshan dipenuhi kebencian yang lebih besar, sambil memegang sekantong kapur di tangannya. Dia berjalan maju dengan dingin dan berkata dengan nada mengancam, aku sudah bersumpah dalam hatiku bahwa jika aku bisa lolos suatu hari nanti, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Setelah berbicara, Qin Yuanshan dengan liar mengacungkan pedang panjangnya, dipenuhi amarah dan kebencian, tanpa ampun menyiksa kemenangan timur. Gelombang. Oriental Victory berteriak kesakitan berulang kali, bahkan tidak sempat memohon belas kasihan. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi luka, berlubang-lubang, berdarah deras, dan berada di ambang kematian. Mengerikan. Qin Yuanshan memegang sekantong kapur di tangannya dan berkata tanpa ekspresi, sekantong barang ini, sebaiknya kau simpan dan nikmati dengan sewajarnya. Begitu dia selesai berbicara, Qin Yuanshan dengan ganas menyiramkan kapur tohor ke tubuh Oriental Victory. Semburan kapur tohor, seperti asam sulfat pekat, mengikis luka Oriental Victory dengan parah. Gelombang. Oriental Victory mengeluarkan jeritan tragis, akhirnya tak sanggup menahan siksaan rasa sakit, dan mati dengan menyedihkan. Akhirnya selesai juga, rasa dendam di hati Qin Yuanshan akhirnya tercurah. Lin Chen telah menyiapkan sebuah surat, yang terbang dan mendarat di atas jenazah Oriental Victory. Ia berkata, Paman, Oriental Victory meninggal mendadak. Untuk sementara, naga pedang tidak akan mudah menyadarinya. Tanpa menunda, mari kita segera menemui Qin Yao dan menuju ke rumah Qin. Terima kasih, jika bukan karena Anda, rumah Qin kami mungkin sudah selesai dibangun. Qin Yuanshan dipenuhi rasa terima kasih. Paman terlalu serius. Jika bukan karena aku, rumah Qin tidak akan terlibat. Omong-omong, Xiao Chen merasa malu. Lin Chen berkata dengan wajah penuh penyesalan. Langsung, Lin Chen membawa Qin Yuanshan dan diam-diam meninggalkan Oriental Mansion. Bagian 1004. Qin Yao sendirian di penginapan, mondar-mandir, dipenuhi kekhawatiran. Qin Yao. Lin Chen dan Qin Yuanshan tiba-tiba muncul begitu saja. Untuk menghindari kekhawatiran Qin Yao, Qin Yuanshan sengaja berganti pakaian bersih, dan setelah perawatan Lin Chen, penampilannya di permukaan tidak berbeda dari orang biasa. Ayah, mata Qin Yao memerah, dan gelombang kegembiraan, seperti sesuatu yang hilang dan ditemukan, meluap di hatinya.
Tak mampu mengendalikan emosinya sejenak, ia langsung menerjang ke pelukan Qin Yuanshan. Baiklah, kamu sudah besar sekarang, jangan biarkan orang menertawakanmu. Qin Yuanshan dengan lembut mengelus kepalanya dengan wajah penuh kasih sayang. Qin Yao senang melihatmu selamat dan sehat, kata Qin Yao sambil menangis. Bukankah ayah baik-baik saja? Namun, semua ini berkat Xiao Chen sehingga kau dan aku, ayah dan anak perempuan, bisa bertemu, kata Qin Yuanshan dengan penuh rasa terima kasih dan emosi. Baiklah, mulai sekarang, ayah tidak akan lagi mengganggu kebebasanmu. Setelah kediaman Qin stabil, ayah akan secara pribadi mengurus pernikahanmu. Pernikahan, Qin Yao terkejut, benar-benar tidak siap menghadapi hal ini secara tiba-tiba. Paman Qin, terima kasih atas kepercayaanmu, tetapi aku telah bersumpah dalam hatiku bahwa aku harus menikahkan Qin Yao dengan keluarga secara meriah. Namun, ayahku belum mengatasi krisis, dan situasi rumah Lin saat ini tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Aku berharap Paman Qin dapat memberiku waktu lebih banyak. Aku berharap dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi Qin Yao, kata Lin Chen dengan tulus. Lin Chen, sebelumnya ketika aku menolakmu, kau berdebat denganku. Sekarang setelah aku bersedia mengabulkan keinginanmu, kau berdebat lagi denganku. Apa maksudmu sekarang? Apakah kau pikir Qin Yao tidak cukup baik untukmu? Qin Yuanshan sengaja memasang wajah tegas. Tidak, Xiao Chen sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Aku tulus terhadap Qin Yao. Lagi pula, aku memiliki banyak musuh, dan fondasi kedua istana tidak stabil, jadi belum saatnya untuk menikah, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Ketika aku memiliki kemampuan yang cukup, aku pasti akan membawa 8 kereta megah dan menikahi Qin Yao dengan meriah. Jika pernikahan dilakukan sesederhana itu, bukankah aku akan memperlakukan Qin Yao secara tidak adil? Iya, itu benar, Qin Yuanshan mengangguk sedikit dan menghela napas. Inilah kebebasan di antara kalian para pemuda, ikuti saja kata hati kalian. Terima kasih, Paman, atas dukungan dan pengertianmu, kata Lin Chen sambil menangkupkan kedua tangannya. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ayah bisa menjadi tetua tamu di rumah besar Oriental? Apakah mereka mempersulit ayah? Tanya Qin Yao dengan khawatir. Mereka memang mempersulit keadaan, hanya dengan membatasi kebebasan ayah, tapi bukankah aku sekarang aman dan sehat? Qin Yuanshan tersenyum, tentu saja tidak ingin menceritakan cobaan yang dialaminya, jadi dia mengganti topik dan berkata, krisis di rumah Qin belum terselesaikan. Tanpa menunda, kita harus segera bergegas ke kota Loyun sesegera mungkin. Apakah keluarga Qin berada di kota Loyun? Lin Chen mengerutkan kening, ini juga tempat di mana dia bertemu kembali dengan Qin Yao hari itu. Tentu saja tidak, lagi pula, kota Loyun masih terlalu dekat dengan kota Awan Ungu. Kami hanya belum menemukan tempat tinggal yang cocok untuk saat ini, jadi kami hanya bisa menetap sementara di sana. Qin Yuanshan berkata dengan serius, tapi aku sudah meminta tetua Wentai untuk mengirim pesan kepada Xiao Hu. Xiao Hu sering berlatih di luar, dan kupikir dia mungkin tahu tempat yang lebih cocok. Aku hanya tidak menyangka keluarga timur begitu kejam, bahkan tidak mengampuni rumah Qin. Kuharap Xiao Hu belum bertemu dengan tetua Wentai dan yang lainnya, kalau tidak, dengan sifat impulsif Xiao Hu, siapa tahu masalah apa yang mungkin dia timbulkan. Kakak benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jika orang-orang dari keluarga timur mempersulit keadaan, dia pasti akan bertindak impulsif. Qin Yao sangat khawatir. Begitu istana Oriental belum menyadarinya, kami akan segera berangkat, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Dari kontaknya yang lebih lanjut dengan Oriental Victory barusan, orang tua gila itu mungkin benar-benar bisa melakukan apa saja. Langsung, Lin Chen dan yang lainnya meninggalkan kota Awan Ungu pada malam hari dan bergegas menuju kota Loyun. Kota Loyun. Jaraknya hanya sekitar 20 li dari kota Awan Ungu. Saat ini, seluruh kota Loyun sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan keluarga timur, dengan penjaga istana Oriental berpatroli di mana-mana di kota tersebut. Saat ini juga, sesosok bayangan bergerak di luar kota Loyun. Bukankah ayah memintaku untuk bertemu dengan tetua Wentai dan yang lainnya di kota Loyun? Mengapa ada pengawal keluarga Oriental di mana-mana? Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Qin. Ekspresi Qin Hu tampak serius. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Hu mengunci target pada tim patroli dan melesat seperti hantu. Seorang penjaga Oriental Mansion yang malang di belakang diculik secara diam-diam dan ditahan di sebuah gang gelap. Ya Tuhan, ampuni aku. Penjaga itu diliputi rasa takut. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang terjadi dengan rumah Qin? Mengapa orang-orang keluarga timurmu berada di kota Loyun? Katakan padaku dengan jujur, atau aku akan mengambil nyawa anjingmu. Qin Hu menegur dengan dingin. Ya, saya yang rendah hati ini akan mengatakan yang sebenarnya, jawab penjaga itu dengan gemetar, kami semua diatur oleh ketua klan saat ini, Oriental Victory. Kami mendengar bahwa orang-orang dari Qin Mansion ditempatkan di kota Loyun, jadi tetua timur Yuande memimpin tim untuk sementara membatasi kebebasan Qin Mansion. Kediaman Qin kami sudah setuju untuk menarik diri dari perselisihan kota Awan Ungu, mengapa kalian masih tidak mau mengalah? Kata Qin Hu dengan marah. Aku yang rendah hati ini tidak penting dan benar-benar tidak tahu cerita di baliknya, tetapi aku mendengar bahwa istana Oriental dirampok, dan mantan ketua klan meninggal secara tragis tanpa alasan. Masalah ini mungkin terkait dengan istana Qin, jadi ketua klan ingin untuk sementara membatasi kebebasan istana Qin, kata penjaga itu terbata-bata. Di mana letak rumah Qin sekarang? Tanya Qin Hu.
Mereka semua ada di penginapan Loyun, penjaga itu memohon belas kasihan, "Tuan, saya yang rendah hati ini hanya tahu sebanyak ini. Orang kecil ini hanya mengikuti perintah. Demi perebutan kekuasaan keluarga, kami juga terpaksa melakukannya. Tolong, Tuan, selamatkan nyawa saya." Kalau begitu, tetap di tempat. Qin Hu langsung membuat penjaga itu pingsan, lalu diam-diam menyelinap menuju penginapan Loyun. Dengan kultivasi alam bela diri roh satu revolusi Qin Hu saat ini, kepercayaan dirinya telah meningkat cukup pesat. Memang, saat tiba di penginapan Loyun, tempat itu dijaga ketat oleh pasukan. Ekspresi Qin Hu tampak serius. Dia mengeluarkan jimat tembus pandang dari tangannya dan diam-diam menghilang ke dalam malam, lalu dengan licik menyusup ke penginapan Loyun tanpa ada yang menyadari. Betapa terkejutnya dia. Aula utama penginapan Loyun dipenuhi oleh murid-murid dari rumah Qin, sekitar puluhan orang. Selain tetua Qin Wentai dan beberapa tetua lainnya, sebagian besar adalah anak-anak muda dari rumah Qin. Adapun para penjaga asli rumah Qin, mereka telah diserap oleh keluarga timur. Terlihat bahwa tetua Qin Wentai dan beberapa tetua lainnya mengalami luka parah dan sedang memulihkan diri. Karena Qin Hu memiliki jimat tembus pandang yang melindunginya, orang biasa sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya, jadi dia dengan hati-hati bergerak menuju tempat tetua agung Qin Wentai berada. "Tetua Wentai, ini aku, Xiao Hu." Qin Hu mengirimkan suaranya secara diam-diam. "Tuan muda," wajah Qin Wentai yang sudah tua tampak terkejut. "Jangan khawatir, Xiao Hu ada di sini untuk menyelamatkanmu," jawab Qin Hu. "Tidak," Qin Wentai segera berkata, "sebelum Yuande Timur menyadarinya, Tuan muda harus segera pergi. Dengan kultivasi Anda tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Selain itu, kami semua pada dasarnya terluka parah dan tidak dapat membantu Anda." "Tapi bagaimana mungkin aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa?" Qin Hu menggertakkan giginya. "Percuma saja, kita kalah jumlah dan lemah sekarang. Jika Tuan muda ingin menyelamatkan kediaman Qin, segera temui Nona. Ku dengar dia berlatih di Sekte Piao Miao. Dengan identitas sebagai murid Sekte Piao Miao, keluarga timur harus berpikir dua kali." Qin Wentai menghela napas. Bukan karena dia tidak ingin lolos dari cengkeraman iblis, tetapi karena menyangkut garis keturunan seluruh kediaman Qin. Jika mereka membuat marah pihak-pihak yang berkepentingan di timur, mereka mungkin benar-benar akan menghancurkan istana Qin. "Jika aku pergi mencari Qin Yao, kau tidak tahu berapa lama kau harus menunggu, dan keadaan dengan keluarga timur bisa berubah sewaktu-waktu." "Aku tidak tenang," tanya Qin Hu, "siapa yang ada di sini sekarang?" "Yuande Timur," jawab Qin Wentai. "Untuk menangkap para bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Mengurus orang tua saja sudah lebih dari cukup." Sifat impulsif Qin Hu muncul. Karena mengira hanya Yuande Timur yang ada di sana, dengan kekuatannya, jika dia menggunakan jimat tembus pandang dan memanfaatkan kesempatan untuk menyergap, dia pasti bisa membunuh Yuande Timur. "Tuan muda," Qin Wentai memanggil dengan lembut, tetapi mendapati Qin Hu telah menghilang. Dia menghela napas pasrah, sayang sekali gelombang Tuan muda masih begitu impulsif. Kuharap dia tidak akan mengalami kerugian. Namun, tidak lama kemudian. Bang! Di dalam penginapan Loyun, terjadi keributan tiba-tiba. "Ah! Gelombang!" Dengan jeritan, Qin Hu menerobos dinding, terpaksa memperlihatkan dirinya, terhuyung-huyung berlutut, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa marah dan enggan. "Siapakah itu?" Para penjaga elit dari Oriental Mansion segera siaga, masuk mengikuti suara tersebut, dan mengepung kelompok dari Qin Mansion. "Tuan muda." Ekspresi Qin Wentai dan yang lainnya berubah drastis, terutama yang lain, yang sangat terkejut melihat Qin Hu muncul entah dari mana dan terluka parah. "Badut ini, berani-beraninya bermimpi menyergapku." Sebuah suara lantang menggema. Yuande Timur melangkah maju dengan ekspresi muram. "Iya, Yuande Timur memiliki kultivasi alam bela diri roh dua revolusi, yang memang bukan sesuatu yang bisa dihadapi Qin Hu. Terlebih lagi, Qin Hu overestimated efek jimat tembus pandang dan menderita kerugian besar." Qin Wentai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak, "Tuan muda, jangan ganggu kami, cepat pergi." Meninggalkan. Dikelilingi oleh pasukan elit, bagaimana mungkin Qin Hu bisa pergi? Mata Qin Hu merah padam saat ia menatap tajam ke arah Yuande Timur, menggertakkan giginya dan berkata, "Pencuri tua. Dendam apa yang dimiliki keluarga Qin kami terhadap keluarga timurmu? Hak apa yang kau miliki untuk membatasi kebebasan keluarga Qin kami? Dan ayahku sudah setuju untuk tinggal di rumah timur, bukankah itu sudah cukup untuk memuaskan ambisimu? Hehe, kau tuan muda dari istana Qin, putra kepala keluarga Qin, kan? Lumayan, setelah bertahun-tahun, kultivasimu memang telah berkembang pesat. Di usia semuda ini, kau berani menyinggungku. Nanti, bukankah kau akan membalikkan dunia?" Yuande Timur mencibir, "Awalnya, perintah ketua klan hanya untuk sementara membatasi kebebasan istana Qinmu. Selama kau tetap jujur, kau pasti akan aman. Karena kaulah yang pertama kali menyinggung, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam." Qin Hu sudah terbongkar dan tahu bahwa Yuande Timur pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dia meraung, kata-kata lebih banyak tidak ada gunanya, "Pencuri tua, matilah." Uset, gelombang. Qin Hu menghunus pedang perangnya, ketajamannya tak tertandingi, dan dengan satu langkah, dia dengan marah menebas Yuande Timur. Melempar telur ke batu, terlalu percaya diri. Ekspresi Yuande Timur berubah dingin. Dia dengan mudah menghindari serangan Qin Hu, dan pukulan telapak tangannya, sekeras baja, menembus pertahanan Qin Hu.
Ekspresi Qin Hu tampak ngeri, jarak di antara mereka masih terlalu jelas. Bang, gelombang. Dengan pukulan telapak tangan ke dada, Qin Hu memuntahkan darah dan berguling ke tanah, pedang perangnya terjatuh. Mata Yuande Timur dipenuhi niat membunuh. Dia mengambil pedang perang dan mengangkatnya di atas kepala Qin Hu, berkata dengan dingin dan tanpa perasaan, apakah ayahmu tidak mengajarimu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Meskipun begitu, cahaya dari bilah pedang itu berkilat, dan niat membunuh pun menyala. Pupil mata Qin Hu menyempit tajam, wajahnya pucat pasi. Tuan muda. Ekspresi Qin Wentai dan yang lainnya berubah serempak, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak mampu membantu. Bagian 1005. Pedang pertempuran yang ganas itu menebas ke bawah. Wajah Qin Hu pucat pasi, hatinya terasa mati rasa, dan dia bahkan bisa membayangkan pemandangan tragis kepalanya terpenggal. Yuande Timur tidak diperintahkan untuk membunuh, tetapi melihat Qin Hu sudah berada di alam bela diri roh pada usia yang begitu muda, jika dia tidak disingkirkan malam ini, dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Dia hanya bisa menguatkan hatinya untuk membunuh Qin Hu sejak masih bayi. Tepat pada saat-saat terakhir, nyawa berada di ujung tanduk. Qin Hu sudah menyerah. Ia hanya bisa menatap Yuande Timur dengan penuh kebencian, mengukir penampilan Yuande Timur dalam ingatannya, berharap bisa berubah menjadi roh pendendam setelah kematian dan membalas dendam kepada Yuande Timur. Tiba-tiba, uset, gelombang. Seberkas cahaya sehalus sutra melintas dalam sekejap, tanpa bentuk dan tanpa bayangan, secepat mimpi. Dalam keadaan linglung, Yuande Timur tiba-tiba merasakan sensasi yang mengerikan. Denyut nadi di tangannya terasa seperti disambar petir, seketika mati rasa. Rasa sakit yang hebat dan tak bernama langsung menyerbu darahnya, menyerang sumsum tulangnya. Dentang, gelombang. Pedang perang itu jatuh ke tanah. Ekspresi Yuande Timur kaku, bingung, dan ketakutan. Hah, Qin Hu juga tercengang. Mungkinkah Yuande Timur tiba-tiba berubah pikiran dan mengampuni nyawanya? Tapi itu sama sekali tidak seperti dirinya. Bukan hanya Qin Hu, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Qin Wentai, terkejut. Suasana langsung menjadi hening, sangat sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah sekian lama, Yuande Timur berseru kaget, pakar mana yang ada di sini? Bukan ahli, hanya teman lama. Sebuah suara lantang terdengar. Yang mengejutkan mereka, seorang pemuda tampan, dengan rambut hitam panjang terurai, sikap bersemangat, dan pakaian rapi, berjalan santai seolah memasuki taman pribadinya yang elegan, perlahan mendekat. Tanpa terlihat, aura yang kuat menyebabkan para penjaga elit di sekitar Oriental Mansion mundur, membuka jalan. Benar. Pendatang baru itu adalah Lin Chen. Saat ini juga. Kecuali Qin Hu, ketika Yuande Timur dan yang lainnya pertama kali melihat wajah asli Lin Chen, mereka semua tampak seperti telah melihat iblis, ekspresi mereka ngeri, mulut mereka ternganga. Siapa ini? Qin Hu terkejut, merasakan sesuatu yang familiar. Karena Lin Chen tidak mengungkapkan penampilan aslinya di kota awan ungu hari itu, Qin Hu merasa agak asing. Lin Chen mungkin tidak mengenalinya, tetapi sebuah suara yang manis dan familiar, semerdu lonceng kuningan, memanggil, kakak. Lalu mereka melihat. Di belakang Lin Chen, sesosok anggun terbang melintas. Qin Yao, Qin Hu sangat terkejut. Qin Yao, Qin Wentai dan yang lainnya semakin terharu. Qin Yao bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, kakak, bagaimana kau bisa terluka? Apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau masih begitu impulsif? Kakak baik-baik saja, tapi mengapa kau di sini? Dan siapakah pria ini? Tanya Qin Hu dengan bingung. Dia adalah kakak senior saya dari Sekte Piao Miao. Qin Yao tidak bermaksud menipu Qin Hu, dia hanya mencoba menyesatkan orang-orang dari keluarga timur. Begitu, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Qin Hu sangat berterima kasih. Dengan kehadiran ahli yang misterius dan tak terduga ini, ia merasa jauh lebih tenang. Wajah Yuande Timur dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menatap langsung ke arah Lin Chen dan bertanya, kenapa kau di sini? Sepertinya dugaan ketua klan benar, kau benar-benar terlibat urusan mencurigakan dengan Istana Qin. Menilai seorang pria terhormat dengan ukuran rendah diri sendiri. Sebuah suara bermartabat dan dingin bergema. Mereka melihat Qin Yuanshan, langkahnya berat seperti gunung, dipenuhi kebencian dan aura yang mengintimidasi, melangkah maju. Qin, seru Yuande Timur kaget, setelah menyadari sesuatu. Wajahnya pucat pasi. Ayah. Pemimpin klan. Qin Hu dan yang lainnya sangat gembira. Yuande Timur akhirnya bisa bernapas lega dan bertanya dengan suara gemetar, Qin Yuanshan, bukankah kau dipenjara di ruang bawah tanah Istana Timur? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau terkejut? Bukan, Qin Yuanshan mencibir, aku setuju untuk tinggal di Istana Timur dengan imbalan kebebasan Istana Qin. Tetapi keluarga timurmu tidak hanya menyiksa dan mempermalukanku dengan segala cara, tetapi juga memutus jalan mundur Istana Qin. Sekarang kau bahkan berani merencanakan pembunuhan putraku. Kapan keluarga timurmu menjadi begitu tidak tahu malu? Yuande Timur menjadi marah karena malu dan berkata dengan dingin, pencuri itu berteriak, hentikan pencuri. Jika bukan karena kau dan sampah ini bersekongkol dan merencanakan melawan Istana Oriental kami, bagaimana mungkin kami memperlakukan Istana Qinmu dengan buruk? Uhuk, Yuande Timur, jaga ucapanmu. Jangan bertingkah seolah aku tidak ada di sini. Lin Chen mengingatkan dengan serius.
Qin Hu dipenuhi amarah dan berteriak, dengan wajah keluarga timurmu yang hina, kau masih berani bermimpi menikahi adikku dan berani-beraninya berteriak curang. Saudara Qin Hu, kan? Lakukan persis seperti yang dia lakukan barusan, kata Lin Chen dengan suara berat. Wajah Yuande Timur berubah drastis. Menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Chen, dia mengancam, sampah. Ini bukan di wilayah Piao Miaomu. Lagi pula, Tuan Muda Jianlong sudah berada di Istana Oriental. Jika kau berani bertindak lancang, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan wilayah Pedang Langit. Hehe, apa kau mengancamku? Lin Chen mencibir dingin. Aku hanya menyarankanmu untuk tidak ikut campur, kata Yuande Timur dingin, karena kepala keluarga Qin telah kembali, aku bisa mengampuni Istana Qin. Cadangan, apa kau belum memahami situasinya? Lin Chen mencibir. Mendengar ini, Yuande Timur merasa semakin gelisah dan ingin mundur. Dia berteriak, tumbangkan mereka. Namun dia tidak mengetahuinya. Para elit di sekitar Oriental Mansion semuanya gemetar ketakutan, tak seorang pun berani bergerak. Sungguh lelucon, bahkan mantan ketua klan Oriental Lu pun tewas secara tragis di tangan Lin Chen. Siapa yang sebodoh itu sampai memprovokasi Lin Chen? Melihat semua orang tidak bereaksi, Yuande Timur tahu keadaan telah berbalik. Dia dengan marah mengumpat, sekumpulan sampah tak berguna. Dengan begitu, Yuande Timur dengan marah mengangkat pedang perangnya dan dengan santai melepaskan semburan energi. Sambil menyerang Lin Chen, Yuande Timur segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, setiap gerakan Yuande Timur berada dalam jangkauan Lin Chen. Uset, gelombang. Sebuah bayangan samar muncul. Lin Chen sama sekali mengabaikan jejak energi itu, dengan mudah menghancurkannya. Dengan kilatan aneh, seperti berpindah posisi, dia langsung menghalangi jalan Eastern Yuande. Yuande Timur, kau belum menjelaskan kemana kau akan pergi. Wajah Lin Chen muram, setajam pisau. Yuande Timur terkejut. Secara naluriah, dia mengangkat pedang perangnya dan menebas langsung ke wajah Lin Chen. Dia sama sekali tidak tahu. Lin Chen bahkan lebih cepat. Telapak tangannya yang sekuat besi mencengkeram erat pedang perang itu. Yuande Timur ketakutan. Dibandingkan dengan pertemuannya terakhir kali dengan Lin Chen, kekuatannya jelas menjadi jauh lebih menakutkan. Menghadapi Lin Chen yang berwajah dingin di hadapannya, ia merasa seperti semut yang memandang ke puncak gunung, benar-benar tak berdaya. Qin Wentai dan yang lainnya juga sangat tercengang. Mereka memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Lin Chen, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya akan menjadi jauh lebih menakutkan. Dia bisa menghadapi ahli alam bela diri roh tingkat 2 tanpa kesulitan. Yuande Timur, apakah gerakanmu selalu mematikan? Jika aku tidak membalasnya, itu akan tidak sopan, bukan? Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Dia mengangkat telapak tangannya, mengepalkannya, dan memukul dantian Yuande Timur dengan keras seperti palu besi. Puff, gelombang. Yuande Timur menjerit, memuntahkan dahak berbusa dan berdarah. Dantiannya langsung hancur oleh kekuatan dahsyat itu, dan bahkan tendon, tulang, dan meridiannya pun mengalami patah tulang yang parah. Keputusasaan, ketakutan. Wajah Yuande Timur pucat pasi, dipenuhi rasa takut. Mundur, Lin Chen langsung mengangkat kakinya dan menendang Yuande Timur dengan keras hingga jatuh ke tanah. Uset, gelombang. Lin Chen dengan santai merebut pedang perang dan melemparkannya tepat di depan Qin Hu, sambil berkata dengan tenang, Saudara Qin Hu, selesaikan apa yang belum kau lakukan tadi. Qin Hu terkejut, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Langsung, Qin Hu mengambil pedang perangnya, auranya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memandang rendah Yuande Timur dengan jijik dan berteriak dengan marah, pencuri tua. Bukankah kau ingin memenggal kepalaku tadi? Akan kubiarkan kau merasakan kepedihan yang sama. Mata Yuande Timur menunjukkan rasa takut. Dia berteriak, bajingan, jika kau berani membunuhku, tunggu saja sampai seluruh istana Qin terkubur bersamaku. Pergi ke neraka, kau anjing. Qin Hu mengumpat dengan marah, tanpa membuang-buang kata lagi. Dia mengangkat tangannya, dan pedang itu jatuh, dengan tegas dan brutal memenggal kepala Yuande Timur. Gedebuk, gelombang. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, dan sebuah kepala berdarah berguling di tanah, matanya terbuka lebar dalam kematian. Mati. Para penjaga Oriental Mansion di sekitarnya terdiam ketakutan, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka kaku dan gemetar, tak berani bergerak sedikit pun, seolah menunggu penghakiman Dewa Kematian. Qin Hu masih merasa tidak puas. Ia berkata kepada Qin Yuanshan, Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Kurasa mereka semua adalah antek-antek keluarga timur. Mengapa tidak kita bunuh saja mereka semua? Ya Tuhan, selamatkan kami. Kami hanya berusaha mencari nafkah dan bertindak atas perintah. Kami semua tidak bersalah. Kami memohon kepadamu, Tuan-Tuan, untuk mengampuni kami. Semua orang langsung berlutut dan memohon ampunan. Qin Yuanshan tak tahan lagi dan menghela napas. Dalam perselisihan keluarga, para penjaga istana ini hanya menjalankan perintah. Karena kejahatan itu bukan kesalahan mereka, tidak perlu melakukan pembantaian yang tidak perlu. Tapi bagaimana jika mereka kembali dan melapor? Tanya Qin Hu. Qin Yuanshan berpikir sejenak. Sebagian besar penjaga istana Qin telah berpencar. Dia melirik semua orang dan berkata dengan serius, aku bisa memberi kalian kesempatan. Itu tergantung pada apakah kalian bersedia mengikuti istana Qin mulai sekarang. Selama istana Qin kita masih ada, kita bisa menjamin kehidupan yang stabil untuk kalian.
Kami bersedia, kami bersedia. Pemenang akan mendapatkan semuanya. Mulai sekarang, kita adalah penjaga setia Istana Qin. Kami berjanji setia seumur hidup dan tidak akan pernah berkhianat. Untuk bertahan hidup, semua orang mengucapkan sumpah suci. Melihat keberhasilannya menaklukkan kelompok penjaga Oriental Mansion ini, niat membunuh Qin Hu akhirnya mereda. Ia dengan dingin memerintahkan, sekarang, kalian semua segera keluar dan berjaga dengan benar. Siapapun yang berani kembali dan melapor akan dicabik-cabik menjadi 10.000 bagian. Ya, gelombang. Semua orang langsung berpencar seperti kawanan, berjaga di luar paviliun awan jatuh. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Qin Hu selalu lugas dan cepat bicara. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lin Chen dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lin Chen tidak ingin bersembunyi dari Qin Hu, juga tidak ingin menimbulkan keributan, jadi dia mengirimkan suaranya, saudara Qin Hu, ini aku, Lin Chen. Ingat, tetaplah bersikap rendah hati, jangan membuat keributan. Lin Chen. Qin Hu tercengang, sangat terkejut, dan hampir menangis. Jadi, ini kakak Chen. Bagus sekali, aku tahu kau orang yang beruntung dan tidak akan mati semudah itu. Qin Hu meneriakkan suaranya dengan gembira, dan menahan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Pemimpin klan, tidak ada tempat untuk rumah Qin kita di kota awan ungu sekarang. Kemana kita harus pergi? Qin Wentai tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Qin Yuanshan mengerutkan kening dan bertanya, Huer, apa saranmu? Aku sudah memikirkannya, bagaimana kalau keluarga Qin menetap di kota kecil dekat Sekte Biyun? Meskipun jauh dari sebanding dengan kota awan ungu, setidaknya itu bisa menjamin kehidupan yang stabil dan bahkan menerima perlindungan dari Sekte Biyun. Qin Hu berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku sekarang adalah murid inti Sekte Biyun. Aku masih punya harga diri. Murid inti. Jika dia tahu bahwa Qin Yao telah melampaui Qin Hu, dia mungkin akan sangat terkejut. Baiklah, Istana Qin telah menderita kerugian besar dan memang perlu memulihkan diri. Kami akan melakukan seperti yang Anda katakan, jawab Qin Yuanshan. Paman Qin, jika keluarga Timur tidak menerima kabar dari Yuan de Timur tepat waktu, mereka pasti akan curiga. Kita tidak boleh menunda, lebih baik segera berangkat agar kita bisa segera menetap, kata Lin Chen. Bagaimana denganmu? Tanya Qin Yuanshan. Karena target keluarga Timur adalah aku, bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka? Lin Chen tersenyum tipis. Tapi dengan kultivasi Jianlong, bagaimana kau bisa menghadapinya? Wajah Qin Yuanshan penuh kekhawatiran. Ayah, jangan khawatir, kakakku bisa mengatasinya. Namun, Qin Yao menunjukkan dukungan yang luar biasa kepada Lin Chen. Lagi pula, bahkan seorang ahli alam inti emas 5 revolusi pun telah dikalahkan oleh Lin Chen. Bagaimana mungkin seorang ahli alam inti emas 4 revolusi bisa menarik perhatian Lin Chen? Ini. Qin Yuanshan dan putranya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Qin Yao paling memahami Lin Chen. Karena bahkan Qin Yao pun tidak khawatir, betapa menakutkannya tingkat kultivasi Lin Chen saat ini. Bagian 1006. Seorang pemuda berpakaian putih, berpenampilan rapi, tampan, bermata dan beralis jernih, penuh semangat, berjalan dengan langkah cepat, menuju ruang belajar tempat Oriental Victory berada. Itu benar. Pemuda berpakaian putih ini tepatnya adalah naga pedang, yang dipuji sebagai jenius tak tertandingi dari keluarga Timur yang muncul sekali setiap abad, dan juga seorang murid dalam sekte pedang, bisa dibilang kebanggaan seluruh keluarga Timur. Kenapa ayah tidak ada di ruang kerja? Ini tidak seperti biasanya. Mungkinkah ada kemajuan di pihak Qin Yuanshan? Naga pedang mengerutkan kening, karena setiap pagi, kemenangan Timur akan bermeditasi dengan tenang di ruang kerja. Segera setelah itu, Sword Dragon, yang sudah familiar dengan rute tersebut, langsung menuju ruang belajar, membuka kunci penghalang, dan memasuki ruang rahasia. Begitu memasuki ruangan rahasia, naga pedang mendapat firasat buruk. Ya, naga pedang berindera 6 itu telah mencium aroma mayat yang membusuk. Pikiran naga pedang gelisah, dan dia segera masuk. Ia terkejut melihat mayat yang sudah lama membusuk, kering, dan tergeletak di tanah. Di ruang rahasia yang awalnya tertutup rapat itu, tercium bau busuk yang menyengat. Itu benar. Akibat efek korosif bubuk kapur, kematian Oriental Victory benar-benar mengerikan, daging dan darahnya tidak terlihat jelas, telah membusuk sebelum waktunya dan mengeluarkan bau busuk. Meskipun daging dan darahnya tidak terlihat jelas, naga pedang tetap mengenalinya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak kesakitan, "Ayah!" Tiba-tiba, naga pedang bergegas mendekat, menatap ayah kandungnya yang samar-samar di hadapannya. Ia langsung mengerti, merasa patah hati dan marah, mengumpat, bubuk kapur. Ternyata bubuk kapur, binatang buas macam apa yang bertindak sekejam ini. Jelas sekali, Qin Yuanshan, yang awalnya di penjara, sudah lama pergi. Ia melihat sebuah surat tertinggal di atas mayat Oriental Victory. Naga pedang segera merobek surat itu. Melihat isi surat tersebut, setiap kata bagaikan tusukan di jantung. Ia mencengkeram surat itu dengan erat dan berkata dengan mengancam, "Kau binatang buas, Tuan Muda bahkan belum mencarimu, tetapi kau sudah datang untuk mati. Kau dengan kejam membunuh ayahku, jadi Tuan Muda akan membuatmu membayar 10.000 kali lipat, memusnahkan 9 generasi keturunanmu." Dengan demikian, naga pedang yang murka tidak sempat membersihkan mayat kemenangan Oriental. Sebaliknya, mengikuti lokasi yang ditunjukkan pada surat itu, dipenuhi amarah dan kebencian yang membara, dia bergegas ke sana.
Awan tebal menyelimuti area tersebut, puncak-puncak aneh menembus awan. Benar sekali, tempat ini dulunya adalah puncak Luoyun. Domain pedang langit memiliki puncak-puncak aneh dan gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan puncak Luoyun adalah salah satu dari 10 puncak aneh agung, megah dalam kehadirannya, dengan momentum yang seolah menembus cakrawala awan. Saat ini juga, di puncak Luoyun, awan dan kabut berputar-putar, samar seperti hantu. Ia melihat sesosok makhluk, seperti seorang abadi yang diasingkan, duduk di puncak yang tinggi. Awan dan kabut menyelimutinya, memberinya aura misterius dan tak terduga. Seluruh dirinya setenang air yang stagnan, seperti sumur kuno tanpa riak, sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, mata tajam pemuda itu tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang tajam dan tak terbatas menembus lapisan awan dan kabut, mengamati detail terkecil, melihat dengan jelas. Hehe, akhirnya sampai juga. Tak sia-sia aku menunggumu pagi-pagi sekali. Bibir Lin Chen melengkung membentuk senyum yang penuh arti, seolah-olah dia telah menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama. Dari kejauhan, orang dapat dengan jelas merasakan aura tajam yang menembus lapisan awan dan kabut, langsung mendekati lokasi Lin Chen, melaju ke arahnya. Dari mana datangnya pencuri kecil ini, berani bertindak begitu lancang? Raungan amarah yang menggelegar menggema di seluruh langit, penuh dengan momentum. Desir, gelombang. Sosoknya bagaikan pelangi, berkelebat dan muncul tiba-tiba. Dialah tepatnya Sword Dragon. Postur tubuhnya menunjukkan bulu kuduknya berdiri karena marah, amarahnya mendidih, niat membunuh membara. Bahkan terlihat matanya dipenuhi garis-garis merah penuh kebencian. Sword Dragon telah mendengar bahwa Lin Chen sengaja menggunakan nama Sword Dragon untuk memamerkan kekuatannya di kota awan ungu. Beberapa tetua keluarga timur, dan bahkan mantan ketua klan Oriental Lu, telah menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen. Ditambah dengan teknik pedang yang ditunjukkan Lin Chen dan keakrabannya dengan nama Naga Pedang, kemungkinan besar dia adalah murid sekte pedang. Namun, ketika Naga Pedang pertama kali melihat Lin Chen, ia merasa sangat asing. Ia bertanya dengan dingin, dari mana kau tikus ini berasal? Hehe, Tuan adalah kakak senior Naga Pedang yang terkenal, kan? Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menyaksikan sikap heroik Anda. Lin Chen tersenyum lebar, jelas tidak menganggap remeh Naga Pedang. Ekspresi Naga Pedang tampak terkejut. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dalam pertempuran dengan Lin Chen hari itu, bahkan mengalahkan ayahnya pun bukanlah hal mudah bagi Lin Chen, jadi kultivasinya jelas tidak bisa melampaui alam bela diri roh. Namun, Lin Chen di hadapannya memiliki aura yang luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah Naga Pedang sama sekali tidak dapat merasakan aura apapun dari Lin Chen. Dia seperti genangan air yang stagnan, tanpa riak atau jejak. Masalahnya adalah, mungkinkah Lin Chen, yang bisa duduk di puncak Luoyun, mengabaikannya, dan mengobrol serta tertawa dengan bebas, adalah orang yang sederhana. Namun, dengan kematian tragis ayah kandungnya, Naga Pedang tidak bisa tetap tenang menghadapi Lin Chen. Dia bertanya, apakah kau membunuh ayahku? Bukankah ini pembalasan yang pantas dia terima? Lin Chen mengejek, keluarga timurmu, yang mengandalkan kekuasaanmu di kota untuk menindas orang lain, memaksa keluarga Qin meninggalkan tanah air mereka adalah satu hal, tetapi kau benar-benar memenjarakan kepala keluarga Qin, menggunakan hukuman mati, dan bahkan ingin mengoleskan bubuk kapur ke luka kepala keluarga Qin. Untuk tindakan jahat dan tak tahu malu seperti itu, aku hanya bisa membalasnya dengan setimpal. Naga Pedang sangat marah dan malu. Dia tahu apa yang telah dilakukan ayahnya kepada Qin Yuanshan, tetapi dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada ayahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau ikut campur dalam perselisihan antara kedua keluarga kami? Apa hubunganmu dengan Qin Yuanshan dan putrinya? Tanya Naga Pedang berulang kali. Seorang gadis cantik, yang dikejar oleh seorang pria terhormat. Sayangnya, Nona Qin Yao juga adalah seseorang yang kukejar. Kau ingin memaksa wanita yang kusayangi untuk menikahimu, apakah kau pikir aku akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Kata Lin Chen dengan tenang. Tuan muda tidak pernah tertarik pada wanita ini. Aku hanya ingin memancing Lin Chen yang menantang martabat keluarga timur kita. Jika kau menyukai wanita ini, katakan saja pada Tuan muda, dan Tuan muda tentu akan menyerah. Mengapa kau begitu kejam, melukai anggota klanku dan membunuh ayahku? Mata Naga Pedang memerah, sangat marah. Jika orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Aku sudah memberi kesempatan kepada keluarga timurmu, tetapi kau tidak tahu lebih baik dan malah memperburuk keadaan. Ini benar-benar telah melewati batas kesabaranku. Kata Lin Chen dingin. Hentikan omong kosong ini, kau sebenarnya siapa? Pedang Tuan muda tidak membunuh orang tak dikenal. Naga Pedang menegur dengan marah. Lalu, itu tergantung apakah pedangmu adalah pedang yang bisa membunuh. Lin Chen mencibir, dengan ekspresi jijik. Bagus sekali, siapapun yang berani bersikap sombong di depan Tuan muda akan berakhir mati. Kata Naga Pedang dengan dingin dan mengancam, namun, Tuan muda akan memberikan perlakuan khusus kepadamu, yaitu mencincangmu menjadi 1000 bagian, memotong tubuhmu menjadi 10.000 bagian, dan memberimu makan kepada anjing-anjing. Seorang putra yang membalas dendam atas kematian ayahnya adalah hal yang wajar, dan aku tidak berbeda. Sayang sekali kau tidak memiliki ayah yang baik, ejek Lin Chen. Menghadapi kematian, dan masih berani menghina ayahku. Naga Pedang sangat marah, urat-urat di wajahnya menonjol, auranya melambung tinggi.
Lin Chen mengerutkan kening, tetapi terkejut mendapati bahwa naga pedang benar-benar telah menembus alam inti emas 5 revolusi. Dia bisa dianggap setara dengan Gu Xiong, yang telah dia bunuh sebelumnya. Lagi pula, seorang murid sekte pedang secara inheren memiliki efek bonus pada kekuatan mereka. Bahkan jika naga pedang baru saja menembus ke alam inti emas 5 revolusi, dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan para ahli alam inti emas 5 revolusi tingkat puncak. Uset, gelombang. Ketajaman tiba-tiba muncul, sebuah pedang panjang dan tajam yang dingin berkelebat di tangannya. Pedang pemutus emas. Mampu memotong emas dan membelah giok, mengiris besi seperti lumpur, ketajamannya sangat mengintimidasi. Menghadapi seorang ahli kultivator pedang alam inti emas 5 revolusi, Lin Chen tidak berani lengah. Uset, gelombang. Lin Chen melambaikan tangannya, dan pedang api es muncul, semangat bertarungnya tinggi. Sebagai seorang kultivator pedang, ketika menghadapi musuh kultivator pedang yang kuat, Lin Chen merasakan kegembiraan yang berbeda. Terlebih lagi, kultivasi dao pedangnya sudah lama tidak mengalami terobosan, dan dia berharap menemukan kesempatan dari naga pedang. Jelas sekali. Apa yang dikultivasikan oleh naga pedang adalah dao pedang denyut angin. Ketika auranya dilepaskan, aliran udara di sekitarnya langsung menjadi kacau. Wus, gelombang. Angin kencang menderu, menusuk tulang, awan berarak saling bersilangan. Di antara langit, niat pedang yang luas dan tak tertandingi secara bertahap meresap, momentumnya seperti gelombang pasang yang dahsyat, meluap dan menyapu ke segala arah. Dentang-dentang, gelombang. Pedang panjang di tangan Lin Chen bergetar hebat, entah karena takut atau bersemangat. Pedang berasal dari hati, hati berasal dari pedang, tanpa bentuk namun memiliki bentuk. Kata-kata bijak dan pepatah emas dari Taois matahari merah masih terukir dalam-dalam di hati Lin Chen. Saat berlatih di alam mimpi, Lin Chen juga memperoleh beberapa wawasan, hanya kekurangan kesempatan untuk mencapai terobosan. Perlahan-lahan, menghadapi niat pedang naga yang agresif dan ganas, Lin Chen tetap mengabaikannya, tetap diam seperti air yang tergenang. Seluruh dirinya tampak tenang dan damai, menggunakan indera paling otentiknya untuk merasakan niat pedang yang hakiki. Niat pedang. Itu adalah kemauan kuat yang dihasilkan oleh momentum, yang umumnya dikenal sebagai kemauan dao pedang. Namun, sekuat apapun niat pedang itu, ia tidak pernah menyimpang dari esensi pedang. Tak berbentuk namun memiliki bentuk. Lin Chen merenung dalam diam, sebenarnya mengabaikan naga pedang, musuh yang kuat ini. Namun di luar dugaan. Di mata Sword Dragon, Lin Chen tampak mengabaikannya, yang membuatnya marah besar. Dia menegur, berlagak misterius, pura-pura. Nanti kalau kau dikalahkan oleh pedang tuan muda, lihat saja bagaimana kau masih bisa bersikap sombong. Energi pedang melesat ke udara. Naga pedang meraung marah, melepaskan serangan pedang seperti pelangi yang mengejutkan, mendorong aliran udara di sekitarnya untuk membentuk niat pedang yang luas dan tak terbatas. Hosh, hosh, gelombang. Energi pedang bagaikan sutra, bergerak mengikuti angin, hadir di mana-mana. Memang, dari segi kekuatan, naga pedang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Gu Xiong, terutama dalam pemahaman dao pedang. Dia bahkan lebih mendalam dan memiliki cadangan kekuatan yang lebih besar daripada Lin Chen. Pada saat itu, Lin Chen hanya merasa seolah-olah berada dalam jaring yang menutupi langit dan bumi. Di sekelilingnya terdapat ki pedang yang tajam dan tak terlihat, memancarkan tekanan tak terbatas, membuat pikirannya bergejolak. Luar biasa. Lin Chen berseru kagum, merasa bahwa niat pedang naga dapat digambarkan sebagai tak tertembus. Ia melahirkan wujud dari ki, selalu berubah, ki pedangnya tak terbatas, maha hadir, tak menyisakan tempat untuk bersembunyi, memberikan perasaan dikelilingi musuh. Namun, menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap tampak tenang dan terkendali. Sebaliknya, ia memasuki alam niat kesatuan langit dan manusia, dan dari dalamnya, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedang naga. Karena, ketajaman tanpa batas akan segera menyapu mendekatinya. Lin Chen masih memejamkan matanya erat-erat. Mengandalkan intuisinya, dia dengan tenang mengangkat pedang. Bintang yang bersinar. Sebuah serangan pedang yang mengguncang bintang-bintang, tajam dan tanpa batas, niat pedang itu begitu cepat sehingga seperti ilusi. Bang, gelombang. Satu tebasan pedang membelah kehampaan, seolah-olah secara fundamental memutus serangan niat pedang naga pedang. Momentum niat pedang yang luas dan tak terbatas itu langsung runtuh, berubah menjadi ki pedang yang bergejolak tak terhitung jumlahnya, menyebar tanpa kendali. Naga pedang benar-benar ngeri. Dia merasa bahwa kultivasi Lin Chen tidak tinggi, namun dia bisa menembus serangan niat pedangnya hanya dengan satu tebasan pedang. Dia berkata dengan terkejut, bakat dao pedang Lin Chen ini benar-benar luar biasa. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Meskipun naga pedang sangat ingin membalas dendam, dia lebih menghargai hidupnya, terutama setelah menyadari bahwa Lin Chen cukup mengancam nyawanya. Dia harus menekan amarah di hatinya dan bereaksi dengan tenang. Sebaliknya, Lin Chen masih mengabaikan naga pedang, ekspresinya tenang, Teng immerset dalam serangan pedang barusan, dengan hati-hati menikmatinya untuk memperdalam pemahamannya. Bagian 1007. Serangan pedang ini. Itu hanyalah sebuah ujian, yang memungkinkan Jianlong untuk mengukur kedalaman pemikiran Lin Chen. Lin Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kemampuan berpedangmu begitu hebat, sampai-sampai kau berani bersikap arogan di depanku. Ejek Jianlong.
Kemampuan berpedangku masih dangkal, aku masih berharap kakak senior bisa memberikan lebih banyak bimbingan, Lin Chen tersenyum tipis. Jangan terlihat seperti orang picik yang telah meraih kesuksesan. Dari percakapan kita baru-baru ini, sepertinya kau memiliki hubungan yang erat dengan Sekte Pedang. Bolehkah aku bertanya murid tetua yang mana kau? Jianlong bertanya dengan hati-hati. Meskipun Lin Chen pasti akan mati, Jianlong setidaknya ingin memahami latar belakangnya. Jangan berasumsi bahwa kultivator pedang hanyalah murid dari Sekte Pedangmu. Ada banyak sekali kultivator pedang di dunia ini, tidak semuanya berasal dari Sekte Pedang. Kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Karena kau menolak untuk bicara, maka Tuan Muda akan memukulimu sampai kau bicara. Lagi pula, kau sudah ditakdirkan. Jika kau bijaksana, kau bisa mati lebih cepat. Wajah Jianlong berubah masam karena amarah, dan niat membunuhnya melonjak. Begitukah? Itu tergantung pada keahlian kakak senior, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Mencari kematian. Ekspresi Jianlong berubah dingin. Energi pedang memenuhi udara, dan wujud sisa tubuhnya mengikuti pedangnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Uset, gelombang. Pedangnya bagaikan ular putih yang menjulurkan lidahnya, atau naga pengembara yang melintasi langit, mendesis saat menerobos udara, tiba-tiba seperti kilat, datang dalam sekejap. Pedang Jianlong sangat cepat dan penuh kekuatan, seganas seolah ditempa dari baja. Aliran udara terbelah dalam garis lurus, memiliki ketajaman untuk memotong baja, sangat ganas dan tak tertandingi. Sayangnya, di bawah pengawasan ketat Lin Chen dengan persatuan langit dan manusia serta mata iblis emas miliknya, meskipun kecepatan pedang Lin Chen tidak dapat menandingi Jianlong, ia unggul dalam kesadaran reaktif, mampu memprediksi gerakan dan mencegat serangan Jianlong tepat waktu. Sambaran petir. Niat pedang petir, serangan yang diresapi petir, benar-benar dahsyat. Dalam sekejap, dua serangan tajam berpotongan seperti kilat, bertabrakan di udara. Dari segi kultivasi, Lin Chen memang jauh lebih rendah daripada Jianlong, tetapi Lin Chen telah mencapai tahap kelima tubuh pertempuran naga bintang, mampu menahan kekuatan seorang ahli alam inti emas 5 revolusi. Terutama karena perbedaan kekuatan dao pedang tidak terlalu besar, Lin Chen tidak punya alasan untuk mundur. Dentang, gelombang. Pedang-pedang suci berbenturan, dan 10.000 aliran ki pedang mengamuk secara horizontal dan vertikal. Ekspresi Jianlong tampak terkejut. Dia yakin bahwa kultivasi dao pedangnya memang melampaui milik Lin Chen. Namun, fisik Lin Chen sekuat logam, memiliki bentuk tubuh berlian, sehingga sulit untuk menembus pertahanan tubuh pertempuran Lin Chen lebih jauh selama pertarungan. Lagi pula, kekuatan dao pedang Lin Chen juga tidak buruk, mampu mengimbangi sebagian besar kekuatan serangan selama bentrokan, yang membuat daya tahan tubuh pertempurannya semakin kuat. Selain itu, Jianlong jauh lebih halus daripada Gu Xiong. Selama percakapan mereka, dia samar-samar merasakan bahwa ki pedang Lin Chen dapat secara tak terlihat menyerap esensi dari tubuhnya. Dalam duel antar ahli, jika momentum salah satu pihak terhambat, mereka pasti akan kalah. Jianlong dengan cepat menghilang, bertanya dengan heran, Lin Chen, teknik pedang macam apa ini? Teknik pedang yang khusus untuk membunuh. Ekspresi Lin Chen dingin. Setelah berkultivasi dan mengumpulkan kekuatan di alam mimpi, dia sekarang dapat langsung menghadapi ahli alam inti emas 5 revolusi bahkan tanpa menggunakan transformasi naga gila. Inilah fondasi Lin Chen. Setelah ditempa oleh setiap tingkat kesengsaraan surgawi, Lin Chen telah lama membentuk wujud tubuh berlian, dengan fondasi yang kuat dan tubuh pertempuran yang stabil. Kemungkinan hanya seorang ahli alam inti emas 7 putaran yang dapat mengancam Lin Chen. Sungguh arogan. Kalau begitu Tuan Muda ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa kau tahan dari Tuan Muda. Kata Jianlong dengan marah, dan gelombang niat pedang yang luas dan tak terbatas menyapu Lin Chen seperti badai. Dalam sekejap, aliran udara kacau, ruang hampa bergetar, dan dunia terdistorsi. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen tetap tak bergerak, seperti jarum penstabil di tengah laut, berdiri tegak di tengah gelombang yang bergejolak. Niat pedang tanpa batas. Jianlong meraung, ketajamannya meningkat, dan niat pedangnya memanas. Rasanya seolah seluruh aliran udara terbakar, mengamuk hebat dan kemudian membentuk aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, gelombang. Jianlong mengendalikan teknik pedangnya. Ki pedang sutra yang tak terhitung jumlahnya melintasi secara horizontal dan vertikal, seperti badai dahsyat dan sambaran petir, menembus kehampaan, merobek dan membelah retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat dengan ganas ke arah Lin Chen. Lin Chen tetap tenang dan terkendali. Sambil menghadapi musuh, dia tidak lupa untuk mencari wawasan. 10.000 jalan bermula dari hati, dipandu oleh hati. Sosok Lin Chen tampak bergerak sesuai kehendaknya, tanpa terkendali. Ditambah dengan alam kesatuan langit dan manusia yang menakjubkan, wujud dan jiwanya bagaikan ilusi gaib, bergerak aneh dan mengikuti arus, dengan mudah menghindari rentetan serangan Jianlong yang dahsyat. Ya, ini adalah teknik gerakan yang telah dipahami Lin Chen, bayangan ilusi. Bayangan ilusi, sosok tersebut bersifat ilusi dan sulit dipahami. Awalnya, Lin Chen tidak mahir dalam teknik gerakan bayangan ilusi, tetapi di bawah serangan sengit Jianlong, ia memperdalam pemahamannya dan dengan demikian mengaktifkan teknik gerakan bayangan ilusi. Ia tidak menyangka hasilnya akan begitu memuaskan. Ekspresi Jianlong menunjukkan keterkejutan. Kultivasi Lin Chen tidak tinggi, namun ia memiliki teknik yang begitu mendalam. Bahkan ia pun harus menghela napas kagum dan mengakui inferioritasnya. Tentu saja.
Karena Jianlong mampu berkultivasi hingga tingkatan ini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki teknik gerakan yang bagus. Bayangan pedang. Jianlong berubah menjadi bayangan sisa, seperti pedang yang mengikuti bentuknya, tersembunyi di dalam ki pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Hosh, hosh, gelombang. Aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat secara acak, dan Li Ying saling berjalin. Tiba-tiba, Jianlong berhasil melacak keberadaan Lin Chen dan dengan dingin menegur, di hadapan kekuatan absolut, teknik mendalam apapun tidak ada artinya. Melampaui batas. Sebuah serangan tajam tunggal, mengumpulkan 10.000 aliran ki pedang, membentuk serangan pedang terkuat. Uset, gelombang. Sebuah pedang melesat keluar, tiba-tiba secepat kilat. Kekosongan itu tampak seperti ditembus oleh lubang kecil, setipis benang, dengan ganas menyerang bayangan ilusi Lin Chen yang berkeliaran. Namun, serangan pedang yang paling diandalkan Jianlong meleset dari sasaran. Bayangan ilusi, bayangan ilusi. Sosok Lin Chen benar-benar tampak seperti bayangan tak terlihat. Serangan pedang terkuat Jianlong menembus bayangan Lin Chen yang tersisa tanpa halangan apapun. Ya, bagaimana mungkin persepsi dan penglihatan Jianlong dapat dibandingkan dengan mata iblis emas milik Lin Chen? Uset, gelombang. Dengan putaran tiba-tiba, sebuah gerakan seperti tombak yang kembali dieksekusi, menusuk ke arah punggung Jianlong dari sudut yang tidak sejajar. Jianlong merasakan hawa dingin di punggungnya dan terkejut. Untungnya, kesadaran reaksinya kuat, dan dia langsung melesat pergi, tetapi dia masih terlambat sesaat. Desis, gelombang. Dengan suara robekan, jubah Jianlong terkoyak oleh ujung pedang, membuat bulu kuduknya merinding. Diam-diam dia menyeka keringat dingin, teknik gerakan, kesadaran, dan keterampilan pedang Lin Chen ini sangat hebat dan tak terduga. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawaku di mata air kuning. Sepertinya aku harus ekstra hati-hati saat menghadapi Lin Chen ini. Bertarung melawan kultivator pedang yang kuat bagus untuk pengembangan diri, dan juga sangat mengasyikkan bagi Lin Chen untuk bertarung tanpa menggunakan wujud transformasi naga gila. Sungguh menyenangkan. Tidak buruk, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau memang sangat cocok menjadi lawanku. Lin Chen tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Lawan. Ia justru menganggap dirinya sebagai lawan latih tanding, yang membuat Jianlong merasa terhina. Ia berkata dengan penuh kebencian, lawan. Apa kau benar-benar berpikir ini pertandingan latih tanding? Kau adalah pembunuh ayahku, dan aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tentu saja, jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Adapun kau, di mataku, kau hanyalah lawan latih tanding, ejek Lin Chen, sengaja memprovokasi Jianlong. Hehe, meremehkan orang seperti ini akan mendatangkan masalah bagimu. Jianlong mencibir, niat membunuhnya semakin kuat. Teknik pedang cahaya untuk melarikan diri. Sosok Jianlong tiba-tiba muncul dalam sekejap, yang sangat mirip dengan jurus Blood Escape and Kill milik Lin Chen, tetapi jauh lebih lemah daripada Blood Escape milik Lin Chen. Awalnya dia berpikir bahwa dengan teknik pedang cahaya pelarian Jianlong, bahkan jika teknik gerakan Lin Chen lebih cepat, dia tetap tidak akan bisa dihindari. Ia tidak menyadari, tepat ketika Jianlong mengira ia akan memukul Lin Chen. Tiba-tiba, Lin Chen menghilang secara misterius, meninggalkan bayangan samar sebagai jejaknya. Wajah Jianlong berubah drastis. Dia tidak menyangka transformasi wujud Lin Chen akan secepat ini, itu benar-benar tak terduga. Blood Escape and Kill. Meninggalkan jejak darah dan bergerak seperti hantu, Lin Chen seketika muncul di belakang Jianlong. Kakak senior, kau masih lambat. Sebuah suara dingin menggema, menembus pikiran Jianlong, membuat hatinya seketika terasa setengah membeku. Uset, gelombang. Sebilah pedang yang mengerikan menancap tepat di punggung Jianlong. Ah, gelombang, seru Jianlong kaget. Kemudian, dengan kilatan pedang panjangnya, Lin Chen bersiap untuk mencabik-cabik daging Jianlong lebih jauh. Esensi pedang natal. Jianlong meraung marah. Wujud dan jiwanya terpisah, berubah menjadi aliran ki pedang yang mengerikan. Tanpa peringatan apapun, aliran itu meletus dari tubuhnya, menyerang dari jarak dekat dengan kekuatan petir. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Dia tidak menyangka Jianlong memiliki kartu truf tersembunyi seperti itu. Bahkan dengan persatuan langit dan manusia miliknya, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Armor Star Fire. Karena menyadari sulit untuk menghindar, Lin Chen hanya bisa memanggil baju zirah berharganya untuk melindungi dirinya. Bang, gelombang. Energi pedang yang dahsyat dan luar biasa, membawa kekuatan yang sangat besar, menghantam dada Lin Chen dengan keras. Dalam sekejap, energi dahsyat itu melonjak, menyebar dengan kekuatan besar, seperti petir, mengguncang tubuh dan jiwa Lin Chen dengan hebat, menyebabkan darahnya bergejolak. Karena tidak mampu menahan bebannya, seluruh tubuhnya langsung terlempar mendatar. Untungnya, Lin Chen memanggil armor api bintang tepat waktu untuk melindungi dirinya, jika tidak, mengandalkan sepenuhnya pada pertahanan tubuh tempur Lin Chen akan sulit untuk menahan esensi pedang natal milik Jianlong. Namun, meskipun esensi pedang natal itu kuat, ia sangat merusak energi vitalnya, setidaknya mengurangi hampir setengah dari esensi Jianlong, dan bahkan dapat menyebabkan stagnasi di ranahnya. Itu hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawanya di saat krisis. Namun yang membuat Jianlong marah dan kesal adalah karena dia bahkan telah menggunakan esensi pedang kelahirannya, dan waktunya tepat, namun dia gagal menimbulkan kerusakan yang berarti pada Lin Chen. Bunuh, gelombang.
Wujud Jianlong yang tersisa berputar kembali. Karena Lin Chen beruntung lolos, dia akan melancarkan serangan kedua. 1000 mil dengan satu pedang. Jianlong mengendalikan pedangnya untuk melayang cepat, seperti anak panah yang melesat dari tali busur, melesat di udara menuju Lin Chen. Pemogokan ini. Lin Chen bereaksi tepat waktu, dan Jianlong telah kehilangan esensi pedang kelahirannya, yang secara signifikan mengurangi kekuatan teknik pedangnya. Bintang yang bersinar. Lin Chen menyerang secara horizontal dengan pedangnya. Ketajamannya seperti logam tempa, serangan dahsyat yang mencegat pedang terbang Jianlong. Namun, ia tidak menyadari bahwa saat Lin Chen mencegat pedang terbang itu, Jianlong menggunakan teknik gerakan bayangan pedang, menggunakan pedang terbang sebagai penanda, dan tiba dalam sekejap seolah-olah berteleportasi. Pedang menunjuk ke gunung dan sungai. Jianlong meraung, itu sebenarnya adalah seni tubuh pedang tanpa batas. Dia memadatkan ki pedang di jarinya, menembakkan ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menghujani dan membombardir Lin Chen dengan ganas. Mata angin. Sosok Lin Chen berubah menjadi pusaran kekuatan pedang, merobek kehampaan, membentuk pusaran kekuatan pedang yang dahsyat dan luar biasa. Bum bum bum. Gelombang. Gelombang ki pedang hancur berkeping-keping di dalam pusaran kekuatan pedang. Kekuatan pedang. Jianlong benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Lin Chen telah memadatkan kekuatan pedang, yang merupakan teknik pedang unik dari sekte pedang. Memurnikan ki menjadi aura, ujung pedang tanpa batas, itu bisa menghancurkan segalanya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Lin Chen benar-benar telah mengubah tubuhnya menjadi kekuatan pedang, yang berada di luar pemahamannya. Menakutkan. Berbagai kekuatan ilahi Lin Chen yang menakjubkan telah sepenuhnya mengubah pemahaman Jianlong. Bagian 1008. Gemuruh. Gelombang. Kekosongan itu bergejolak, dan ki pedang hancur berkeping-keping. Pusaran kekuatan pedang itu bagaikan binatang buas yang ganas, melahap segalanya. Naga pedang memandang dengan takjub, tidak berani mendekat. Segel gunung pedang. Naga pedang dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan segel tajam gunung pedang yang berat, membawa kekuatan niat pedang yang tirani dan angkuh, dengan marah menghantam pusaran kekuatan pedang yang aktif dan ganas. Boom, boom, gelombang. Semburan suara gemuruh bergema, kehampaan menghadirkan gelombang seperti riak, bergelombang dan menyebar dengan dahsyat. Pelarian berdarah. Di dalam pusaran kekuatan pedang, bayangan samar melintas di langit, tiba dalam sekejap. Cahaya naga petir. Lin Chen menebaskan pedang di udara, pancaran naga melonjak, bergetar dengan kekuatan luar biasa, seperti kekuatan kapak ilahi yang membelah langit dan bumi, ganas dan kokoh seolah dilemparkan, merobek alam semesta, kehampaan runtuh dan retak menjadi potongan-potongan. Kuat. Naga pedang ketakutan, karena kehilangan esensi pedang intrinsiknya, menghadapi serangan kritis pedang berat Lin Chen yang kuat dan dahsyat, ia merasa sangat tertekan. Perisai pedang. Naga pedang berdiri tegak dengan pedangnya, dan niat pedang yang luas membentuk lapisan demi lapisan perisai jaring pedang. Boom, gelombang. Dengan dentuman keras, perisai jaring pedang tak mampu menahan satu serangan pedang dari Dragon Radiance, lapisan demi lapisan hancur dan pecah, menerobos dengan ganas dan tak tertandingi, energi naga petir yang terus-menerus meraung dan melonjak ke depan. Bang, gelombang. Dengan ledakan dahsyat lainnya, wujud dan jiwa naga pedang terguncang hebat, menahan tekanan energi pedang yang turun seperti 10.000 gunung berat, pedang panjangnya hampir terlepas. Namun, guncangan susulan yang terus-menerus itu seperti angin yang menembus segalanya, menghantam tubuhnya dengan dahsyat. Sebaliknya, naga pedang tidak memiliki fisik yang kuat seperti Lin Chen, dan menahan dampak dari energi naga petir yang bergulir jelas sulit untuk dilawan. Dalam sekejap, tulang-tulangnya merintih, darahnya bergejolak, dan wujud serta jiwanya perlahan-lahan terpisah. Puff, gelombang. Naga pedang memuntahkan darah dari lehernya, berguling dan terbang seperti layang-layang. Setelah berhasil, bagaimana mungkin Lin Chen menyerah? Desir, gelombang-gelombang. Lin Chen melangkah seperti guntur, membawa guntur dan kilat, menggerakkan niat pedang yang luas dan tak terbatas, disertai dengan wujud naga, ki pedang berdesir, berpacu di udara, tiba-tiba seperti kilat, membunuh ke arah naga pedang. Naga pedang terbangun dengan mata merah, jelas sekali ia terpaksa berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, karena balas dendam ayahnya belum terlaksana, bagaimana mungkin naga pedang mau melakukannya? Karena toh dia akan mati juga, lebih baik mempertaruhkan segalanya. Dia meraung ganas, bahkan jika Tuan Muda mati, aku akan menyeretmu ke mata air kuning bersamaku. Sungguh mengejutkan baginya. Pedang panjang di tangan naga pedang tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa naga pedang dengan panik menguras asal mistik di dalam tubuhnya. Segel jiwa pedang. Naga pedang meraung histeris, dan pedang panjang yang hancur itu benar-benar berubah menjadi jiwa pedang tak terlihat yang sangat kuat, mengabaikan tekanan niat pedang Lin Chen, dan langsung menyerang pikiran dan jiwa Lin Chen. Jiwa pedang. Itu adalah kekuatan jiwa pedang, dan dicurahkan dengan kekuatan seumur hidup naga pedang, kekuatannya tak terbatas, bahkan seorang ahli alam inti emas 7 putaran pun akan kesulitan menahan serangan jiwa pedang ini. Ekspresi Lin Chen tampak ngeri, matanya dipenuhi rasa takut. Meskipun tubuh pertempurannya kuat, menghadapi serangan jiwa pedang yang tak terlihat, dia tak berdaya. Tepat pada waktunya,
Pedang api es telah diberkahi dengan jiwa pedang Taois matahari merah. Lin Chen hanya bisa mengandalkan pedang api es, menjaga pikirannya dengan teguh, merasakan kekuatan jiwa pedang yang menyerang dengan dahsyat, dan dengan penuh amarah menerjang maju. Istirahat, gelombang. Pedang Lin Chen melesat menembus udara, tak bisa dihalau maupun dihindari, dan dia tak mampu menghindar. Bisakah kau menghancurkannya? Naga pedang dipenuhi rasa jijik. Dengan mengerahkan segala upaya, menghabiskan asal mistiknya, meninggalkan pedangnya, dan mengambil risiko besar, dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Lin Chen. Memang, begitu merasakan serangan dari jiwa pedang yang kuat, jiwa pedang tersembunyi yang terdapat dalam pedang api es di tangan Lin Chen langsung aktif setelah terancam oleh dunia luar. Tiba-tiba, sebuah jiwa pedang yang dahsyat, melampaui segel jiwa pedang, muncul hanya dengan sentuhan. Jiwa pedang, naga pedang tercengang, sangat ngeri, ekspresi angkuhnya langsung berubah kaku, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini benar-benar kejadian yang tak terduga. Boom, gelombang. Kekosongan itu hancur secara ilusi, dan jiwa pedang yang tak terlihat langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, kekuatan segel jiwa pedang kemudian dengan mudah ditelan oleh jiwa pedang api es dan diambil untuk dirinya sendiri. Dentang, dentang, gelombang. Pedang api es bergetar hebat, tetapi hampir kehilangan kendali. Meskipun telah memblokir serangan fatal dari segel jiwa pedang, pikiran Lin Chen juga mengalami reaksi balik yang kuat. Ini, ekspresi Lin Chen panik. Kekuatan jiwa pedang awalnya di luar kemampuannya, menyebabkan pikirannya kacau, tekadnya goyah, dan dia tidak mampu mengendalikannya, menunjukkan kecenderungan untuk mengamuk. Wajah naga pedang dipenuhi keheranan. Awalnya dia mengira jika Lin Chen memblokir serangan segel jiwa pedangnya, dia pasti akan mati, tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Chen sedang mengalami kekacauan, tampaknya terjebak oleh iblis batin. Meskipun asal-usul mistik naga pedang telah habis, dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Kesempatan langka seperti ini, naga pedang pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Langsung, naga pedang segera menelan beberapa pil roh, yang hampir tidak cukup untuk mengisi kembali beberapa asal mistik, dan sebuah pedang tajam lainnya muncul di tangannya. Kualitasnya memang lebih rendah daripada pedang pembunuh emas, tetapi lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Chen yang mengamuk. Bunuh, gelombang. Mata naga pedang dipenuhi keganasan, niat membunuhnya mencapai puncaknya, dan dia menyerbu maju dengan kegilaan yang ekstrim. Pikiran Lin Chen kacau, jiwanya bergejolak, sama sekali tidak mampu mengantisipasi bahaya. Lin Chen, kau bertingkah bodoh lagi, ingatkan kepala kayumu. Dengan raungan menggelegar, suara naga iblis darah menggema. Jika naga iblis darah bertindak, ia dapat dengan mudah membunuh naga pedang, tetapi ia merasa Lin Chen tampaknya berada dalam keadaan kekacauan mental. Jika ia bisa bangun tepat waktu, ia mungkin bisa mendapatkan beberapa wawasan. Setelah mendengar suara itu, Lin Chen terbangun dengan kaget, menjaga pikirannya. Pedang memiliki hati, hati memiliki pedang, tanpa bentuk namun memiliki bentuk. Itu benar. Selama hatinya cukup kuat, bahkan senjata ilahi yang paling ampuh pun dapat digunakan dengan mudah. Akhirnya, Lin Chen tiba-tiba mendapat pencerahan dan memasuki keadaan yang menakjubkan. Pada saat itu, wujud dan jiwa Lin Chen sepenuhnya menyatu dengan pedang, seolah-olah dia telah melupakan esensi pedang itu, merasa bahwa apa yang dipegangnya bukanlah sekadar pedang, melainkan jiwanya sendiri. Melihat naga pedang datang dengan niat membunuh, langsung mendekatinya, mengangkat pedang tajamnya dengan marah, dan meraung ganas, Lin Chen. Masuklah ke neraka untukku. Uset, gelombang. Sebuah pedang menebas seperti pelangi. Meskipun ia telah memulihkan sebagian vitalitasnya, fondasi seorang ahli alam inti emas 5 revolusi terlalu mendalam. Pedang ini masih memiliki daya bunuh yang sangat kuat. Secepat kilat, ujung yang tajam itu mendekat, tepat ketika naga pedang mengira Lin Chen pasti akan mati. Tiba-tiba, Lin Chen, yang tadinya kebingungan, tiba-tiba membuka matanya yang tajam, memancarkan cahaya dingin ke segala arah. Pupil matanya seperti jurang yang dalam, menatap dingin ke arah naga pedang seperti dewa kematian yang menatap benda mati. Wajah naga pedang membeku, firasat buruk muncul di hatinya, terutama ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Lin Chen, dia merasa seolah-olah pedang tajam tak terlihat telah menusuk pikirannya. Dalam sekejap, matanya menjadi berhalusinasi, pikirannya menjadi kosong, dan otaknya menjadi hampa. Penyatuan hati pedang. Lin Chen mengeluarkan teriakan dingin, ujung pedangnya tak berbentuk, melepaskan kehendak dao pedang yang tak terbatas dan kuat, dituangkan ke dalam kekuatan jiwa pedang, tak terlihat dan tak berbentuk, seperti ilusi bak mimpi, satu tebasan pedang menghancurkan pikiran naga pedang. Ya, dalam situasi yang genting, Lin Chen akhirnya mendapatkan pencerahan, mengaktifkan kekuatan jiwa pedang, dan memahami teknik pamungkas jiwa pedang yang kemungkinan besar hanya dapat dikuasai oleh para ahli alam transformasi naga. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada jiwa pedang sejati, itu lebih dari cukup untuk menghadapi naga pedang, seorang jenderal yang telah dikalahkan. Dalam sekejap, wajah naga pedang memucat, raut wajahnya kaku, matanya redup dan kosong, seolah-olah dia adalah tubuh tanpa jiwa. Satu pedang, langsung membunuh. Naga pedang mungkin tidak mengerti bagaimana dia mati bahkan setelah kematiannya. Namun, memaksakan diri melampaui ranahnya untuk menggunakan serangan jiwa pedang menyebabkan kerusakan mental yang sangat berat pada Lin Chen. Hampir setelah serangan pedang ini, seluruh tubuhnya hampir kosong, kehilangan efektivitas tempur.
Langsung, Lin Chen mengangkat pedang lain, sebuah serangan pedang sungguhan, langsung menembus dantian naga pedang. Cih, gelombang. Dantiannya tertusuk. Naga pedang sudah mati, tetapi di bawah jurus penyerapan bintang, semua esensi dan energi yang tersisa langsung diserap oleh Lin Chen. Kemudian, esensi dan energi Lin Chen terisi kembali, dan jiwa serta roh yang terkonsumsi akhirnya pulih secara bertahap, mendapatkan kembali vitalitasnya, meskipun seluruh wajahnya masih tampak agak pucat. Langsung, Lin Chen menghunus pedangnya yang tajam, mengabaikan naga pedang, dan mendarat di puncak batu. Dia mengeluarkan inti dalam Ling Kui tingkat tinggi dan, tanpa ragu, menelannya. Dia mengaktifkan teknik kultivasinya, mencerna dan menyerap inti dalam Ling Kui, lalu menggunakannya untuk mengisi kembali darah dan energinya. Setelah sekian lama, gelombang. Lin Chen menghembuskan napas dalam-dalam, menghirup udara keruh. Semangatnya perlahan pulih, tetapi dia masih ketakutan dan diliputi rasa takut, berkata sambil berkeringat, teknik pamungkas jiwa pedang memang bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh kultivasi saya saat ini. Mulai sekarang, kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak boleh menggunakannya sembarangan lagi. Ya, jika itu duel 1 lawan 1, ketika dia memiliki cukup kepercayaan diri, dia memang bisa menggunakan kartu truf ini. Jika ada musuh dari luar, Lin Chen akan berada di bawah belas kasihan mereka. Tentu saja, teknik pamungkas jiwa pedang yang dipahami Lin Chen bukannya tanpa kelebihan, pemahamannya meningkat pesat. Mengira naga pedang sudah mati dan tidak ada ancaman lagi, Lin Chen hanya mengaktifkan jurus mimpi mabuk dan memasuki alam mimpi. Pemahaman. Awalnya, itu adalah eksistensi yang tak berwujud dan tak tersentuh, seperti sebuah perasaan, yang bisa menghilang kapan saja tanpa disengaja. Karena Lin Chen telah menemukan perasaan pemahaman itu, dia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Di alam mimpi, pikiran Lin Chen akhirnya menjadi stabil. Kondisi pikirannya jernih dan damai, dan dia dengan tenang menenangkan diri, mengikuti perasaan pemahaman itu, dengan hati-hati menghidupkannya kembali, dan semakin memperdalam pemahamannya. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman Lin Chen, tekadnya dalam menggunakan dao pedang secara bertahap menguat, seolah-olah mencapai titik kritis. Niat pedang yang luas. Wujud dan jiwa Lin Chen bergetar, dan niat pedang yang kuat dan tak tertandingi dilepaskan seperti gelombang pasang. Uset, gelombang. Lin Chen memegang pedang di tangannya, matanya tajam dan tanpa batas. Tanpa bayangan. Sebuah pedang melesat cepat, bagaikan wujud dan bayangan, tak terpisahkan, pedang bak mimpi, bahkan seperti roh hantu, tanpa gelombang dan tanpa jejak, ia berkelebat dan tiba dengan aneh. Kekosongan tertinggal di belakang, retak terbuka. Ya, berdasarkan pemahaman jiwa pedang yang kuat, Lin Chen akhirnya berhasil meningkatkan konsepsi artistik dao pedangnya dan memahami niat pedang yang sempurna. Dapat dikatakan bahwa penderitaannya telah berakhir. Pada saat yang sama, pikiran dan jiwa Lin Chen sangat disempurnakan, tekadnya sekuat baja, dan kemauannya luas dan tak terbatas. Bahkan konsepsi artistik kesatuan langit dan manusia sangat disempurnakan, dan substansi yang dia persepsikan menjadi lebih detail. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa awalnya, dalam keadaan alam masuk mimpi, pertahanannya akan kosong. Namun setelah kemampuan artistik Lin Chen ditingkatkan, bahkan dalam keadaan alam masuk mimpi, dia samar-samar dapat merasakan gerakan eksternal. Dia tidak bisa mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi setidaknya dia bisa mengantisipasi ancaman. Dengan cara ini, Lin Chen tidak perlu lagi khawatir diancam oleh musuh eksternal saat berkultivasi di alam mimpi di masa depan. Setelah sekian lama, Lin Chen perlahan membuka matanya berkilauan, tajam seperti pedang, ketajamannya sangat menusuk. Haha, konsep artistik dao pedangku yang sudah lama terpendam akhirnya berhasil menembus. Kakak senior naga pedang, aku benar-benar harus berterima kasih atas bantuanmu, kau benar-benar orang yang baik. Lin Chen tertawa gembira, meskipun kultivasinya tidak meningkat, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Dengan kultivasi dao pedang Lin Chen, jika dia harus menghadapi ahli alam inti emas 5 revolusi lagi, itu akan jauh lebih mudah. Awalnya, Lin Chen ingin berterima kasih kepada naga pedang dengan sepatutnya, tetapi secara tragis, saat Lin Chen sedang menyendiri, naga pedang jatuh bebas dan menghantam tebing, kemungkinan hancur berkeping-keping, wujud dan jiwanya hancur total. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena menyentuh sisiku yang terbalik, berani menginginkan istriku, kau sendiri yang menyebabkan ini. Lin Chen mendengus. Dengan musuh kuat yang telah disingkirkan, keluarga timur dianggap benar-benar tamat. Desir, gelombang. Lin Chen berubah menjadi bayangan dan pergi dengan anggun melalui udara. Bagian 1009. Oriental Victory dan putranya mengalami akhir yang tragis. Bisa dikatakan bahwa keluarga timur telah berakhir. Namun, keluarga Qin juga menghentikan perselisihan di kota awan ungu, dengan tujuan mencari kehidupan damai dan membangun kekuatan mereka. Lagi pula, baik Lin Chen maupun Qin Yao berpotensi membahayakan keselamatan dan kepentingan keluarga. Sebelum menjadi cukup kuat, mencari stabilitas adalah hal yang terpenting. Di luar Sekte Biyun, terdapat sebuah kota kecil bernama Kota Qingyun. Kota Qingyun terletak dekat dengan Sekte Biyun. Dari dalam kota, orang dapat melihat dengan jelas puncak Biyun yang menjulang tinggi. Di bawah perlindungan Sekte Biyun, Kota Qingyun selalu damai, bahkan para bandit pun tidak berani mendekat.
Dengan kekuatan dan fondasi yang dimiliki Qin Mansion, sangat mudah bagi mereka untuk membangun keberadaan di kota Qingyun. Lagi pula, Qin Hu sekarang adalah murid inti dari Sekte Biyun, dan sampai batas tertentu, Qin Mansion akan menerima perhatian dari Sekte Biyun. Mengenai urusan rumit seputar penyelesaian masalah di Istana Qin, Lin Chen merasa tidak pantas untuk ikut campur. Sebaliknya, karena sudah lama tidak bertemu gurunya dan akhirnya kembali ke Sekte Biyun, ia ingin mengunjungi dan menyapanya. Karena itu, ketika Lin Chen dan semua orang dari kediaman Qin tiba di kota Qingyun, Lin Chen mengikuti Qin Hu ke Sekte Biyun. Tentu saja, identitas Lin Chen saat ini sangat sensitif, jadi dia secara alami harus menyamar. Kemungkinan besar bahkan gurunya, Tetua Agung Bihai, pun tidak akan mengenalinya, yang telah terbukti di kompetisi pemurnian. Selain itu, untuk menjaga agar tidak menarik perhatian, Qin Yao tidak mengikuti. Memang, sebagai murid inti, Qin Hu menikmati perlakuan istimewa di Sekte Biyun. Setiap murid yang lewat akan menyapanya dengan hormat, yang membuat Qin Hu merasa sangat bangga di depan Lin Chen. Lin Chen mengikuti di belakang, berjalan di jalan menuju puncak Biyun, mengagumi lingkungan yang familiar di sepanjang jalan. Dia pernah menjadi murid Sekte Biyun, dan dia benar-benar sangat familiar dengan segala hal tentangnya. Kakak Chen, apakah kau merasa rindu masa lalu? Kata Qin Hu sambil tersenyum, sengaja mencoba bersikap ramah kepada Lin Chen. Iya, selain rumah Lin, ini adalah rumah keduaku, Lin Chen tersenyum tipis. Hehe, jangan lupakan rumah Qin kita. Mulai sekarang, kita akan dianggap sebagai keluarga, kata Qin Hu sambil tersenyum licik. Tentu saja, ngomong-ngomong, kau sedikit lebih tua dariku, jadi tidak perlu terlalu sopan lagi di masa mendatang. Panggil saja aku Xiao Chen, kata Lin Chen sambil tersenyum. Haha, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan padamu. Qin Hu memiliki kepribadian yang jujur dan terus terang, dan dia juga berkata dengan agak canggung, di masa lalu, aku kurang bijaksana dan mencoba menghentikanmu dan Qin Yao, menyebabkanmu kesulitan beberapa kali. Tolong jangan salahkan aku. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya adikku yang berharga, dan prioritas utamaku adalah keselamatan dan masa depannya. Tidak apa-apa, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Aku bisa mengerti, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Tapi kau terlalu luar biasa. Baru beberapa bulan sejak kau meninggalkan Sekte Biyun, dan kau sudah menjadi tokoh terkemuka di domain pedang langit. Di sisi lain, aku terjebak di tengah, hanya mampu menorehkan nama di Sekte Biyun, desah Qin Hu. Hehe, aku hanya boneka, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Kau terlalu rendah hati, Qin Hu tersenyum dan berkata dengan serius, meskipun statusku di Sekte Biyun meningkat, para murid generasi senior di Sekte Biyun memiliki cukup banyak prasangka terhadapku. Jika kita bertemu mereka nanti, kau harus ingat untuk tidak bertindak impulsif. Baiklah, Lin Chen mengangguk sedikit. Setiap sekte memiliki murid dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Di masa lalu, Lin Chen hanyalah murid generasi kedua dari Sekte Biyun. Murid generasi pertama pada dasarnya adalah seniman bela diri spiritual yang hebat dan perkasa. Tentu saja, seorang seniman bela diri spiritual hanyalah seorang anak kecil bagi Lin Chen sekarang. Selama mereka tidak melanggar batasannya, Lin Chen tentu saja tidak akan mempermasalahkan anak kecil itu. Dengan status Qin Hu sebagai murid inti, dia masih berhak membawa teman-teman dari luar untuk berkunjung. Ketika mereka memasuki gerbang gunung, para murid yang menjaganya tidak terlalu banyak bertanya. Mereka hanya bertukar salam dan langsung memasuki gerbang gunung. Namun, apakah itu karena Qin Hu bermulut kotor, atau Lin Chen memang cenderung menarik masalah? Qin Hu, hentikan, sebuah suara yang sangat sumbang menegur dengan dingin. Mengikuti suara itu, seorang pemuda berbaju putih, berpakaian rapi dan agak tampan, berjalan mendekat dengan langkah angkuh dan mendominasi. Tian Mo. Lin Chen mengerutkan kening. Dia adalah sosok yang familiar, seorang murid generasi pertama Sekte Biyun, dan murid langsung dari seorang tetua. Di masa lalu, ketika reputasi Lin Chen berada di puncaknya di Sekte Biyun, Tian Mo tidak pernah membuatnya kesulitan. Namun, karena perbedaan status antara murid generasi pertama dan kedua, Lin Chen dan Tian Mo tidak pernah bertarung, dan Tian Mo tidak pernah menganggap Lin Chen serius. Karena pada saat itu, Tian Mo sudah memiliki kultivasi alam bela diri roh 4 revolusi. Kakak senior, boleh saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Tanya Qin Hu dengan nada dingin. Tian Mo sama sekali mengabaikan Qin Hu, tatapan tajamnya dengan dingin mengarah ke Lin Chen, menunjuk dan bertanya, siapa Lin Chen ini? Dia temanku, aku membawanya berkunjung ke Sekte Biyun kita. Apakah kakak senior keberatan? Tanya Qin Hu dengan acuh tak acuh. Tentu saja, meskipun Sekte Biyun kami bukanlah sekte terkenal seperti Sekte Pedang, kami tetap memiliki aturan. Tidak sembarang kucing atau anjing liar dari luar bisa dibawa pulang. Kesombongan Tian Mo sangat kentara. Kakak Tian Mo, aku ingat beberapa hari yang lalu, kau juga membawa beberapa teman dari luar, kan? Apakah mereka juga kucing dan anjing liar yang kau sebutkan? Ejek Qin Hu. Mereka adalah tamu terhormat dari paviliun penjinakan hewan buas. Bagaimana mungkin sampah ini bisa dibandingkan? Tian Mo mendengus dingin. Dari awal hingga akhir, Lin Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, terlalu malas untuk repot-repot dengan karakter sampingan. Tian Mo, jangan pergi terlalu jauh. Qin Hu menggertakkan giginya dan berkata, identitas temanku tidak bisa dibandingkan dengan kucing dan anjing liar yang kau bawa itu.
Tianmo tampak curiga, mengamati Lin Chen dari atas ke bawah. Ia merasa Lin Chen tampak biasa saja, dengan mata jernih dan fitur wajah yang halus. Ahli macam apa dia sebenarnya? Tak kuasa menahan diri, Tianmo tertawa mengejek, haha. Qin Hu, apa kau mencoba mempermainkan tuan muda? Lin Chen yang kurang ajar ini berani bertingkah begitu mulia di depan tuan muda. Qin Hu memiliki kepribadian yang kuat dan impulsif. Karena frustrasi, ia hampir mengungkapkan identitas asli Lin Chen, tetapi dihentikan tepat waktu oleh Lin Chen, yang menatap Tianmo dengan dingin dan berkata, kata-kata dan tindakan setiap murid di luar sana mewakili reputasi dan disiplin sekte. Jangan bilang ini cara sekte Biyun memperlakukan tamu. Ada beberapa jenis tamu, ada yang berstatus bangsawan, dan ada yang tidak penting. Kau termasuk golongan yang terakhir. Tuan muda tidak mengundangmu, jadi tidak perlu menyanjung diri sendiri. Kata Tianmo dengan nada meremehkan. Hah, apakah itu kakak senior Tianmo? Kakak senior Qin Hu benar-benar sial. Sejak menjadi murid inti, dia tidak pernah berhenti membuat masalah. Kakak senior Qin Hu benar-benar luar biasa. Dia jelas tahu bahwa para kakak senior generasi pertama tidak menyukainya, orang yang kasar ini, namun dia tetap membawa orang luar untuk membuat masalah. Bukankah dia hanya mencari masalah? Iya, dengan kepribadian kakak senior Qin Hu seperti itu, bagaimana mungkin dia mengenal tamu terhormat dari luar? Tidak heran kakak senior Tianmo memarahinya. Para murid sekte Biyun di dekatnya tertarik dan mulai berbisik-bisik, menunjuk, dan memberikan komentar. Awalnya, Lin Chen ingin tidak terlalu menonjol. Jika tidak, dengan kultivasi yang dimilikinya, jika dia diam-diam menyusup ke sekte Biyun, itu pasti akan menimbulkan masalah. Qin Hu merasa terhina, dibully secara biasa saja sudah cukup buruk, tetapi dihina di depan Lin Chen juga sudah melewati batas kesabaran Qin Hu. Dia berkata dingin, Tianmo, kau baru masuk sekte beberapa tahun lebih dulu dariku. Kenapa kau begitu sombong di depanku? Beri aku beberapa tahun lagi, dan aku pasti akan menginjak-injakmu. Kalau begitu, Tuan Muda ingin melihat bagaimana Anda menginjak-injak saya. Wajah Tianmo tiba-tiba menjadi dingin. Aura yang kuat, seperti sungai dan gunung yang luas, menekan Qin Hu dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Qin Hu berubah drastis. Menghadapi tekanan yang begitu kuat, dia merasa seperti sedang membawa batu besar, darahnya membeku, dan dia hampir sesak napas, tidak mampu bergerak sedikit pun, merasa sangat tidak nyaman. Dan aura Tianmo tidak hanya menekan Qin Hu tetapi juga Lin Chen. Namun, yang mengejutkannya, wajah Lin Chen tetap tenang, tanpa riak atau jejak apapun, setenang jurang yang dalam, memancarkan perasaan misterius dan tak terduga. Hah, Lin Chen ini bisa menahan tekanan aura Tuan Muda. Sepertinya dia bukan orang biasa. Tianmo terkejut dalam hati, tetapi di hadapan banyak adik junior, jika Tianmo tidak bisa menekannya, akan sulit untuk mundur dengan anggun. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tianmo sedikit menahan auranya, memfokuskan tekanan pada Qin Hu. Wajah Qin Hu pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar, jelas tak mampu menahan beban tersebut. Tepat saat ia hendak pingsan, sebuah tangan yang kuat dan perkasa menepuk bahu Qin Hu dengan berat. Segera, aura yang kuat itu lenyap dalam sekejap. Hah! Qin Hu terkejut. Dia merasa lega dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Ini, Tianmo sangat terkejut. Lin Chen dengan mudah mengatasi tekanan auranya. Kemampuan ini melampaui imajinasinya. Diam-diam dia menggertakkan giginya dan berkata, sial. Aku bertemu lawan yang tangguh. Kapan Qin Hu, orang kasar ini, mengenal orang sehebat ini? Tatapan Lin Chen tajam, dan dia berkata tanpa ekspresi, kau Tianmo, kan? Sebagai tamu dari luar, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kuharap kau tahu kapan harus berhenti dan menjaga harga dirimu. Menghadapi. Jika Tianmo mundur sekarang, muka seperti apa yang akan tersisa di Sekte Biyun? Aturan Sekte adalah aturan Sekte. Sekte Biyun kami bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak lancang. Kata Tianmo dingin. Jangan sengaja melibatkan dendam pribadi dengan Sekte. Kubilang aku tamu dari luar yang datang berkunjung dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jika ini melanggar aturan Sekte, maka aturan Sekte Biyunmu benar-benar luar biasa. Lin Chen mencibir. Sepertinya Lin Chen telah menyentuh titik lemah Tianmo. Tianmo sangat marah hingga wajahnya memerah. Qin Hu memang tidak melanggar aturan sekte apapun. Tianmo hanya tidak senang dengan Qin Hu dan sengaja membuat masalah, tetapi tanpa diduga ia telah menendang lempengan baja, membuatnya berada dalam posisi sulit. Kakak Tianmo, seseorang butuh harga diri, seperti pohon butuh kulit kayu. Jangan menambah rasa malu pada dirimu sendiri. Qin Hu mengejek dan menggoda, kau boleh meremehkanku, tapi jangan menilai orang dari penampilannya. Temanku bukanlah orang yang bisa kau sakiti. Penghinaan. Tianmo sangat marah hingga urat-urat di wajahnya menonjol. Apapun yang terjadi, dia adalah murid langsung dari seorang tetua. Jika dia mundur sekarang di depan begitu banyak adik junior, bagaimana dia bisa terus mencari nafkah di Sekte Biyun? Kau mencari kematian. Tianmo meraung dan melayangkan pukulan langsung ke arah mereka. Ekspresi wajah Qin Hu berubah drastis. Dia tidak menyangka Tianmo akan menyerang secepat itu. Sebaliknya, Lin Chen tetap tenang dan terkendali, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Bagian 1010. Pada saat itu, tinju Tianmo yang penuh amarah melayang. Sudah berakhir.
Semua orang berseru kaget. Menghadapi kemarahan Tian Mo, Qin Hu kemungkinan akan lumpuh sebagian bahkan jika dia tidak mati. Inilah jurang kekuatan yang sesungguhnya. Awalnya, Qin Hu merasa takut, tetapi dengan kehadiran Lin Chen, dia merasa cukup aman, dan kepercayaan dirinya meningkat. Dia menghadapi serangan dahsyat Tian Mo tanpa rasa takut sedikitpun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lihat. Cahaya tinju yang dahsyat itu sangat dekat, bahkan mengejutkan Qin Hu, yang dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar, seperti bayangan yang bergeser, muncul dan menghalangi pandangan Qin Hu. Kemudian, Lin Chen dengan santai mengangkat telapak tangannya, dengan mudah melenyapkan kekuatan tinju Tian Mo. Rasanya seperti dia hanya mengipasinya, membuat Tian Mo terpental. Bang! Gelombang! Tian Mo terhuyung mundur, ekspresinya ngeri dan wajahnya benar-benar kosong. Di sisi lain, ekspresi Lin Chen dingin dan mengintimidasi, memancarkan aura penindasan yang tak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak salah lihat, kan? Kakak senior Tian Mo adalah salah satu dari 3 ahli alam bela diri roh teratas di antara murid generasi pertama Sekte Biyun kita. Dia benar-benar terjatuh tanpa kesulitan. Seberapa dahsyat kekuatan kakak senior ini? Semua orang benar-benar terkejut, tercengang, dan tidak percaya. Qin Hu juga sangat terkejut. Dia hanya mendengar banyak desas-desus tentang Lin Chen, tetapi kenyataannya, Lin Chen hanya bertindak sekali ketika berurusan dengan Yuande Timur. Dia masih belum memahami kekuatan Lin Chen dengan jelas. Dia tidak menyangka Lin Chen begitu kuat, dengan mudah mengalahkan Tian Mo. Tian Mo juga sangat ketakutan. Dia jelas tahu bahwa Lin Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan tadi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah murid langsung seorang tetua, dan dikalahkan di sektenya sendiri adalah kehilangan muka sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bajingan, aku sedang mendisiplinkan adikku sendiri, untuk apa kau, orang luar, ikut campur? Apa kau ingin bermusuhan dengan seluruh sekte Biyun? Tian Mo menjadi marah karena malu. Jangan terus-menerus menyebut-nyebut sektemu. Perbuatanmu hanya akan mempermalukannya, kata Lin Chen dingin. Kau, wajah Tian Mo memucat pasi karena marah. Dia benar-benar kehilangan muka, tetapi dia juga takut pada Lin Chen dan tidak berani menyerang lagi. Dia berkata dengan penuh kebencian, kalian tunggu saja, Tuan Muda akan pergi dan melaporkan ini kepada Tetua Agung. Tidak perlu, sebuah suara tua dan agung bergema. Sungguh mengejutkan. Seorang lelaki tua berpenampilan agung dengan aura seorang abadi muncul begitu saja. Dia tak lain adalah guru pertama Lin Chen, Tetua Agung Bihai. Salam, Tetua. Para murid segera membungkuk dan memberi hormat. Tetua Agung. Wajah Tian Mo dipenuhi keterkejutan, dan dia tergagap, merasa sangat bersalah. Kata-kata dan perbuatanmu benar-benar telah mempermalukan reputasi Sekte Biyun. Pergilah ke Balai Penegakan Hukum sendiri dan terima hukumanmu. Renungkanlah dengan baik di balik pintu tertutup, kata Bihai dengan sungguh-sungguh, tanpa menunjukkan pilih kasih. Ya gelombang, Tian Mo mengangguk dengan cemberut, tidak berani membantah. Dia melipat ekornya dan bergegas pergi dengan malu. Lin Chen melihat gurunya lagi dan sangat terharu. Ia segera membungkuk dan memberi hormat, seraya berkata, murid memberi hormat kepada tetua. Bihai sepertinya juga telah menebak identitas asli Lin Chen. Hatinya seperti gelombang yang bergejolak, dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, tetapi dia tidak sengaja menunjukkannya. Setelah ucapan Lin Chen, dia meminta maaf, berkata, maafkan aku, adikku. Sekte Biyun kami telah lalai dalam disiplin dan telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan kami. Elder terlalu serius. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, mengapa tidak datang ke rumah sederhana orang tua ini untuk mengobrol? Ini suatu kehormatan bagi junior. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Langsung. Lin Chen tentu saja mengikuti Bihai dan pergi. Itu benar-benar mendebarkan. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan membuat Tetua Agung khawatir, dan melihat betapa pentingnya orang ini bagi Tetua Agung, dia pasti individu yang luar biasa. Kakak Tian Mo benar-benar sial. Siapa sangka kakak ini ternyata orang penting. Ya, aku juga tidak menyangka. Aku tidak pernah berpikir bahwa Qin Hu, si kasar dan merepotkan ini, benar-benar bisa berteman dengan seorang ahli dari luar. Mulai sekarang, siapa di Sekte Biyun yang berani mengabaikan kakak senior Qin Hu? Semua orang menghela napas penuh emosi, dan pendapat mereka tentang Qin Hu berubah drastis. Jika mereka tahu bahwa Lin Chen adalah murid Sekte Biyun yang pernah diusir dari sekte, bagaimana perasaan mereka nantinya? Di tengah awan dan kabut. Di paviliun yang menjulang tinggi dengan atap dan pagar berukir, Lin Chen tiba di paviliun elegan yang sudah dikenalnya. Xiao Hu, kamu tunggu di luar dulu, kata Bihai tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ya gelombang, Qin Hu tentu saja bijaksana dan membungkuk sebelum mundur. Setelah itu, dengan perasaan istimewa, Lin Chen mengikuti Bihai masuk ke paviliun yang elegan. Di dalam paviliun yang elegan itu, terdapat misteri tersembunyi, dengan sebuah pintu terlarang yang telah disiapkan. Bihai tidak menghindar dan langsung membawa Lin Chen ke area kultivasi yang terpencil. Lin Chen tetap diam, menunggu Bihai berbicara. Tiba-tiba, aura Bihai berubah. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba menyerang Lin Chen dengan telapak tangannya. Serangannya sangat cepat dan memiliki kekuatan yang cukup besar.
Lin Chen tahu bahwa gurunya sedang mengujinya dan bereaksi tepat waktu, langsung menangkap serangan Bihai dan membalasnya dengan pukulan telapak tangan secara langsung. Bang! Gelombang! Telapak tangan mereka bertabrakan, dan ruang hampa bergetar. Karena keduanya menahan diri, kekuatan mereka seimbang. Dua kekuatan dahsyat itu saling meniadakan, dan tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun. Mata Bihai berbinar, dia sangat terkejut dan berkata sambil tersenyum puas, "Tidak buruk, kau benar-benar tidak mengecewakan guru." Murid ini terlalu lancang. Lin Chen tahu bahwa Bihai sudah mengetahui identitasnya dan tidak menyembunyikannya. Setelah menerima konfirmasi dari Lin Chen, Bihai sangat gembira dan hampir menangis. Mata tuannya memerah, dan dia berkata dengan bibir gemetar, "Guru tahu, bagaimana mungkin kau mati semudah itu." Guru memiliki harapan yang tinggi, jadi murid ini tentu akan menghargai hidupnya. Lin Chen membalas dengan senyuman. "Xing Chen dari kompetisi pemurnian hari itu, apakah itu kamu juga?" Bihai tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. "Iya, situasinya saat itu memang mendesak, dan murid ini tidak berani mengakuimu." "Kuharap guru mengerti," kata Lin Chen dengan penuh permintaan maaf. "Mengerti, mengerti, tentu saja aku mengerti. Sepertinya tindakan guru saat itu benar. Dengan bakat dan kemampuanmu, kau seharusnya tidak terkurung di Sekte Biyun. Kau seharusnya memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang." Bihai tampak gelisah secara emosional, sisi yang jarang ia tunjukkan. Lagi pula, Lin Chen telah mencapai alam inti emas hanya dalam setengah tahun dan bahkan memenangkan penghargaan tertinggi di kompetisi pemurnian. Bahkan para Grandmaster ingin menerimanya sebagai murid secara luar biasa. Pencapaian ini bisa dibilang hanyalah mitos. Dan sebagai guru pertama Lin Chen, Bihai tentu saja sangat bangga melihat muridnya mencapai kesuksesan seperti itu, bahkan melampaui dirinya sendiri. "Niat guru memang baik, dan murid ini selalu mengingatnya," kata Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena perhatian Bihai, keluarga Lin pasti sudah hancur sejak lama. Bihai sangat bersemangat dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Apa sebenarnya yang kamu alami di uji coba alam liar utara?" Ceritanya panjang, tapi pada akhirnya, kesulitan itu terbayar. Lin Chen menghela napas sambil tersenyum. Hanya dia yang mengerti bahaya yang terlibat. "Bagus, bagus. Hanya dalam beberapa bulan, kultivasimu telah berkembang pesat. Bakat naga sejati tidak ada yang lebih hebat dari ini." Bihai tersenyum dan berkata, "Awal bulan depan adalah turnamen naga tersembunyi. Aku yakin kau akan tampil lebih baik lagi, dan guru akan bangga padamu. Murid ini pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan," kata Lin Chen dengan yakin. Guru percaya padamu dan kau akan mencapai hal-hal yang lebih besar lagi." Bihai mengangguk sedikit dan bertanya dengan ekspresi khawatir, "Baik, bagaimana kabar guru keluarga Lin?" "Dia baik-baik saja, terima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu hari itu, guru," kata Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Bihai merenung sejenak dan menghela napas pelan dengan ekspresi bersalah. "Hari itu, guru terlambat selangkah, yang menyebabkan tuan keluarga Lin menderita. Karena kau telah mencapai sejauh ini, guru seharusnya bisa memberitahumu beberapa kebenaran." Sejujurnya, Lin Chen sebenarnya sudah memiliki gambaran kasar di dalam hatinya. Pada hari itu, tuan keluarga Lin menderita luka parah dan hampir kehilangan seluruh jiwanya. Meskipun guru menyegel jiwa tuan keluarga Lin tepat waktu, sulit untuk menstabilkannya. Bihai menghela napas, "Adapun pilsuan Ling tingkat 8 yang kusebutkan, itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Hanya saja guru melihatmu begitu sedih saat itu dan tidak ingin memberitahumu, agar memberimu motivasi. Yang menghibur guru adalah kau benar-benar tidak mengecewakan harapan guru. Perkembanganmu bahkan lebih menakjubkan dari yang guru duga." "Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan ayahku sepenuhnya?" tanya Lin Chen, ingin melihat apakah Bihai memiliki rencana yang lebih baik selain rumput pengumpul jiwa. Jiwa yang rusak sulit dipulihkan sepenuhnya. Di dunia ini, hanya rumput pengumpul jiwa, dikombinasikan dengan pilsuan Ling tingkat 8, yang dapat mencapai efek menghidupkan kembali seseorang. Bihai berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Hanya saja rumput pengumpul jiwa ini adalah produk dari wilayah klan iblis. Guru tidak ingin Anda mengambil risiko, jadi saya untuk sementara menyembunyikan masalah ini. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan guru." "Memang, aku masih membutuhkan rumput pengumpul jiwa." Lin Chen menghela napas pahit. Sepertinya kau sudah tahu." Bihai mengerutkan kening. "Iya, kebetulan saya menerima bimbingan dari seorang guru yang bijaksana." Lin Chen mengangguk sedikit. "Lalu apa rencanamu?" tanya Bihai segera. "Aku dengar rumput pengumpul jiwa mungkin ada di kolam iblis hitam. Murid ini ingin pergi dan mencoba peruntungannya saat ada waktu luang," jawab Lin Chen. "Kolam iblis hitam ini adalah tempat yin iblis, tak terduga, dan memang mungkin ada rumput pengumpul jiwa di sana. Namun, ku dengar orang-orang dari sekte iblis sering aktif di kolam itu, dan itu sangat berbahaya. Sebelum kau cukup percaya diri, ingatlah untuk tidak mengambil risiko dengan mudah," kata Bihai dengan sungguh-sungguh. "Baiklah, murid ini tahu batas kemampuannya." Lin Chen mengangguk. "Baguslah kau mengerti. Dengan pencapaianmu saat ini, guru tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu. Sebaliknya, ingatlah untuk tetap peduli pada guru lamamu yang pernah mengusirmu," kata Bihai. "Sekali menjadi guru, selamanya menjadi ayah. Setinggi apapun prestasi murid ini, aku tidak akan pernah melupakan bimbinganmu yang penuh perhatian."
Lin Chen berkata dengan wajah tulus. Bagus, bagus, guru benar-benar tidak salah menilaimu. Bihai merasa sangat terhibur dan menghela napas, jalan di depan sulit. Jangan lupakan niat awalmu, dan jangan kehilangan Dao Xin, hati Dao. Jangan mencari ketenaran dan kekayaan, bertindaklah dengan hati nurani yang bersih. Murid ini akan mengingat ajaran guru. Lin Chen sangat terharu. Di dalam hatinya, Bihai memegang posisi sebagai guru sekaligus ayah. Namun, memikirkan masalah Qin Hu, dia cukup khawatir dan menambahkan, baik, guru, mengenai Tian Mo hari ini, murid ini khawatir dia akan menyimpan dendam terhadap kakak Qin Hu di masa depan. Bisakah guru lebih memperhatikan dia? Meskipun Qin Hu memiliki kepribadian yang kuat dan bertindak impulsif, penampilannya akhir-akhir ini sangat bagus. Sebenarnya, kau tidak perlu mengatakannya, guru sudah berencana untuk menjadikannya murid. Bihai tersenyum. Terima kasih, guru. Selain itu, keluarga Qin baru-baru ini mengalami beberapa masalah dan untuk sementara menetap di kota Qingyun. Saya dengan rendah hati meminta guru untuk menjaga mereka, kata Lin Chen. Karena wilayah ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Biyun kami, tentu saja orang luar tidak diperbolehkan untuk menyerang, kata Bihai dengan ekspresi serius dan menambahkan, jika kau tidak terburu-buru untuk pergi, mari kita berlatih tanding antara guru dan murid. Guru ingin melihat seberapa banyak peningkatan yang telah kau capai selama ini. Aku tak berani beradu argumen, aku mencari bimbingan. Sirok yang dirumorkan di dunia luar, aku tak pernah menyangka dia punya sisi rendah hati. Itu hanya rumor, lagi pula, di hadapan guru, bagaimana mungkin murid ini berani bersikap sombong. Kedua guru dan murid itu bertemu kembali setelah lama berpisah, dan hubungan mereka tetap tidak berubah.